Baik, rekan-rekan sekalian, berhubung telah bergabungnya narasumber-narasumber kita hari ini, serta pejabat yang bersangkutan, kita akan mulai acara. Yang terhormat, Kepala Bidang Kepatuhan Internal dan Layanan Informasi, Bapak Niko Budi Dharma. Yang kami hormati, narasumber kita hari ini selaku Kepala Seksi Fasilitas Pabean dan Cukai 2, Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai 1, Bapak Yusi Riza, beserta pelaksana pemeriksa pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai tipe C Soekarno-Hatta. Dan tentunya Bapak, Ibu, dan seluruh rekan partisipan yang telah sangat bersemangat untuk mengikuti acara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam program Pintar Kepabeanan. Pengguna jasa ingin tahu untuk tata tertib proses lancar. Hari ini tema kita yaitu fasilitas pembebasan barang impor non-COVID. Perkenalkan, saya Feni, MC yang akan memandu acara kita hari ini. Rekan-rekan partisipan semuanya, apa kabar yang sudah join? Apakah sehat? Sehat ya, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baik, tentu saja rekan-rekan sekalian, dalam melaksanakan acara ini saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh rekan-rekan host dan panitia yang akan melanjutkan acara jika ternyata terdapat gangguan pada jaringan internet saya. Baik, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, marilah kita dengarkan terlebih dahulu dengan hikmat lagu Indonesia Raya. Kepada rekan operator, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada rekan operator. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Bidang Kepatuhan Internal dan Layanan Informasi, Bapak Niko Budi Dharma. Baik, rekan-rekan sekalian, saat ini telah hadir Pak Niko. Selamat datang Pak Niko. Gimana Pak kabarnya hari ini? Apakah sudah bergabung? Selamat pagi Mbak Feni, kabarnya Selamat baik pagi. sekali, alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya Pak ya. Semoga sehat selalu ya Pak. Iya, Mbak Feni sehat juga ya? Alhamdulillah sehat Pak. Terima kasih ya Pak sudah bergabung hari ini untuk menyampaikan. Latihannya udah hari ini Mbak Feni. Siap, gimana Pak? Latihan vokal hari ini udah. Siap sudah Pak, nanti kita latihan vokal lagi. Iya, nanti habis ini nyanyi ya sedikit ya Mbak Feni ya. Iya, siap Pak. Baik, rekan-rekan sekalian, selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan dari Bapak Niko Budi Dharma. Kepada Pak Niko, kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Feni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Yang terhormat seluruh pengguna jasa di lingkungan KPU BC tipe C Soekarno-Hatta yang pada hari ini bergabung untuk mengikuti rangkaian parade sosialisasi ya. Yang terhormat juga Pak Yusi ya, Pak Yusi Riza. Siap Pak.
ya narasumber kita yang alhamdulillah mungkin sangat kompeten ya, dan rekan-rekan Bea Cukai Soekarno-Hatta lainnya. Alhamdulillah ya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, hari ini saya menganggap semua yang mengikuti kegiatan sosialisasi hari ini sehat semua ya, atau ada yang nggak sehat, atau mungkin dipaksa oleh oleh bosnya untuk ikut gitu ya. Dompet yang nggak sehat, Pak. Mudah-mudahan sehat semua ya, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan sehat semua lah. Soekarno-Hatta, baik pengguna jasa, bea cukai maupun instansi yang lainnya, mudah-mudahan sehat semua biar bisa melayani customer ya. Mestinya ini juga banyak dari dari perwakilan perwakilan negara asing dan organisasi internasional ya, mestinya ya. Mudah-mudahan juga sudah ikut bergabung. Pada hari ini kita akan melanjutkan rangkaian sosialisasi kita, yang mana pada hari ini temanya adalah pembebasan untuk barang impor non-COVID gitu ya. Ini saya sebelum lanjut itu, kenapa judulnya itu ya, Pak Yusi atau Bu Lucy bisa menjelaskan kenapa judulnya itu? Padahal kalau nggak ada judul non-COVID juga ada juga fasilitas ini ya, pembebasan ini ya. Pak Yusi bisa jelasin, Pak Yusi? Ya, siap Pak Niko. Mohon izin Bapak Ibu. Ini sepertinya mungkin sebelumnya Pak Niko supaya sudah. Ini aja kali ya, supaya supaya menarik aja judulnya gitu ya. Iya, itu tadi mungkin sebelumnya sudah pernah ada pembebasan barang-barang COVID gitu, karena kan udah sedang hit ya dalam 2 tahun terakhir ini. Nah mungkin karena sudah berkali-kali untuk yang barang-barang COVID, nah ini spesial hari ini untuk barang yang non-COVID gitu, mungkin Pak Niko. Gitu ya, supaya supaya jangan sampai kemudian anggapan pengguna jasa atau anggapan masyarakat itu, wah yang dibebaskan hanya COVID saja, barang-barang COVID ya. Padahal ada importasi lainnya yang dibebaskan gitu ya. Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, mungkin saya sebelum lanjut ini boleh kuis dulu nggak nih, Mbak MC nih? Siap, boleh Pak. Ya, Boleh kuis sekali. ya, biar ini apresiasi untuk pengguna jasa yang datang duluan gitu ya. Baik, ini siap-siap ya. Hadiahnya apa ini? Umroh ya? Bisa jadi Pak kalau ada dananya. Siap. Umroh ya. Baik, ini siap-siap ya. Langsung di chat gitu ya? Terus di chat gitu ya? Ya Pak, bisa kepada rekan-rekan sekalian untuk menjawab pertanyaan dari kuis dari Pak Niko, bisa langsung menjawab pada kolom chat. Kolom chat ya. Jadi yang pertama jawabannya betul, langsung dapat hadiah ya. Nanti disiapkan hadiah ya. Ini nggak berlaku buat Bu Lucy, buat Pak Yusi ya, tidak berlaku ya. Mbak Yuni juga. Coba ini ya, siap-siap ya. Siap-siap ketik ininya. Siap-siap, jarinya di atas kursor ya, di atas keyboard ya. Coba ini kuisnya adalah Undang-Undang Kepabeanan, nomor dan tahun berapa, serta perubahannya nomor dan tahun berapa. Yang hanya nomornya saja, yang hanya satu salah. Ini harus ada 2. Undang-Undang Kepabeanan, nomor dan tahun berapa, dan perubahannya nomor dan tahun berapa. Jadi 2 kali tuh Undang-Undang Kepabeanan itu. Yang hanya nomornya saja. Nah, sudah ada tuh Pak yang menjawab pertama kali. Sudah ada ya? Sudah ada. Siapa itu, Mbak Feni? Dari Anggi Hikmansyah. Undang-Undang nomor 10 tahun 95 perubahan dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2006. Alhamdulillah. Siapa ini yang paling cepat? Anggi Hikmansyah. Coba. Bukan ya Pak, belum. Pada rekan host ada bisa membantu melihat. Baik, di sini. Yang paling cepat siapa? Baik Pak, di sini dari rekan host telah memantau yang paling cepat itu menyebutkan Undang-Undang nomor 10 tahun 95 perubahan menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2006 atas nama Usi Reihani. Iya, selamat. Silakan. Selamat kepada Usi Reihani. Bu Usi, bisa dikasih buka mic-nya, Bu Usi. Pak. Mana Bu Usi nih? Saya Pak. Bu Usi dari mana Bu Usi? Dari PT Cahaya Bundimas Pak. Oh iya, pernah ikut kursus PPJK atau
kursus ini ahli kepabeanan. Lagi kursus. Wah, pantesan. Ya, langsung diomongin itu pasti apal itu ya. Iya. Yang lain-lainnya yang kursusnya belakangan-belakangan itu pasti mungkin udah lupa itu. Iya, Pak. Karena masih kursus ahli kepabeanan ya. Selamat ya Mbak Usi ya. Jadi betul Bapak-bapak dan Ibu-ibu ya. Makasih, Pak. Undang-Undang Kepabeanan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 95, perubahannya Undang-Undang 17 Tahun 2006. Gitu ya. Nah, jadi berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan, pasal 2 ayat 1 itu barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean itu diberlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk. Jadi secara prinsip Bapak-bapak dan Ibu-ibu mungkin sudah mengetahui ya. Secara prinsip semua barang yang masuk ke Indonesia itu terhutang bea masuk. Jadi apapun barang itu secara prinsip terhutang bea masuk, begitu impor itu masuk ke dalam daerah pabean Indonesia itu dianggap sebagai barang impor dan terutang bea masuk. Jadi secara prinsip apapun terutang bea masuk. Namun demikian berdasarkan pasal 25 ayat 1 kemudian ada insentif fiskal berupa pembebasan bea masuk. Nah, pembebasan bea masuk apa saja ini nanti yang akan disampaikan, dibahas oleh narasumber kita. Pada kesempatan ini cuma lima ya Pak Yusi ya yang akan dibahas ya. Siapa? Betul Pak. Cuma 5 ya yang akan dibahas. Sebenarnya ada beberapa pembahasan yang lainnya, namun demikian hanya 5 yang kita bahas. Nanti kita akan bahas, kita akan sampaikan terkait dengan mungkin selama ini dengannya PP8, PP19 itu sebenarnya apa sih gitu kan? Padahal sebenarnya mungkin itu istilah-istilah yang sampai sekarang masih dipergunakan. Nah, demikian secara ketentuan realnya itu ada ketentuan yang diatur dalam peraturan Menteri Keuangan. Nah, kemudian juga yang membuat berbeda di kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta itu adalah karena kita menggunakan aplikasi mandiri, Bapak-bapak dan Ibu-ibu ya. Aplikasi mandiri berkaitan dengan adanya siap terbang. Jadi itu. Nah, kemudian kepada rekan-rekan terutama dari PNAOI ya, perwakilan negara asing dan organisasi internasional, sedikit saja mungkin saya menyampaikan pesan bahwa kita punya janji layanan, kita punya komitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik, memberikan pelayanan yang prima, sehingga apabila Bapak-bapak dan Ibu-ibu kemudian sudah submit di siap terbang, itu percayalah itu kita akan kerjakan sesuai dengan janji layanan kita gitu. Jadi ya mohon maaf selama ini misalnya ada yang baru submit gitu ya, kemudian di grup mohon bantuan gitu kan ya. Kita jadi ini trik saya buka sedikit aja nih ininya cheatingnya Bea Cukai kan. Begitu misalnya baru masuk submit, kemudian ada permintaan mohon dibantu, itu kita pura-puranya aja siap gitu. Padahal nggak kita apa-apain itu Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Itu ya otomatis aja dikerjakan itu. Kecuali misalnya sudah lewat janji layanan, kemudian sudah 2 hari atau beberapa hari, itu baru monggo silakan kalau ada pertanyaan ya. Jadi sekali lagi kalau begitu submit kemudian minta bantuan ke kita, ya kita karena pelayanan kita ingin menunjukkan pelayanan, kita pura-puranya dalam tanda kutip siap kita bantu. Padahal kita terutama ya khususnya tim Bulusi dan rekan-rekan itu ya nggak ngapa-ngapain, nggak diapa-apain juga pasti jalan gitu ya. Jadi itu gitu ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Pesannya sih itu saja dari pimpinan bahwa kita punya komitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Udah belum Bang yang siap baik sehingga percayalah bahwa ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu ketika submit dokumen ke kita akan perlakukan dengan sebaik-baiknya. Begitu. Terkadang juga dari yang saya coba pantau itu ada yang kemudian tidak memantau siap terbangnya atau mungkin diurus oleh PPJK sehingga sebenarnya sudah selesai tapi masih ditanyakan. Saya pikir itu Bapak-bapak dan Ibu-ibu, terima kasih ya sudah mengikuti kegiatan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan jangan lupa masih ada beberapa kegiatan sosialisasi lain yang akan kita laksanakan. Salam untuk pimpinan dan rekan-rekan kerja di perusahaan Ibu, Bapak dan Ibu masing-masing.
mudah-mudahan kondisi pandemi segera lebih cepat pulih, meskipun ada himbauan pemerintah dalam rangka Nataru ya. Namun demikian mudah-mudahan ekonomi tetap tidak terganggu dengan keadaan ini. Saya rasa itu yang bisa disampaikan. Kemudian Bapak-bapak dan Ibu-ibu, atas nama panitia dan seluruh rekan-rekan, kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Sekali lagi selamat Mbak Usi ya. Mudah-mudahan Mbak Usi tetap istiqomah mempelajari kepabeanan. Amin, Pak, amin. Sehingga bisa menjadi ahli kepabeanan. Bahkan nanti dibanding dengan Mbak Feni itu mungkin nanti lebih pintar Mbak Usi itu. Ya, nggak apa-apa Mbak Feni ya. Biar biar semakin banyak yang pintar kepabeanan ya semakin memudahkan tugas BCP dalam rangka memberikan pelayanan dan pengawasan. Sekali lagi terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Niko. Panitia dan Mbak Feni yang menang kuis dari saya hadiahnya harus lebih ya dibanding dengan yang kuis yang berikutnya. Siap Pak, untuk Mbak Usi ya. Terima kasih Pak Niko atas sambutannya. Semoga sehat selalu ya Pak. Untuk Mbak Usi nanti tinggal bawa ID card-nya dan menghubungi PLI Soekarno-Hatta. Baik rekan-rekan semua, sebelum memasuki acara inti, rekan-rekan partisipan kami mohon untuk mengaktifkan kamera dengan virtual background yang telah digunakan. Karena kita akan melakukan sesi foto bersama yang akan dipimpin oleh host. Kepada rekan-rekan partisipan, kami mohon untuk menghidupkan kameranya terlebih dahulu dengan menggunakan virtual background yang telah disediakan. Untuk rekan host, apakah sudah siap untuk melakukan virtual photoshoot? Siap. Siap, baik rekan host sudah siap ya. Rekan-rekan partisipan dimohon untuk menghidupkan kameranya karena kita akan melakukan virtual photoshoot. Kepada rekan host kami persilakan. Mohon izin akan saya hitung dari 1. Untuk gaya pertama kita gaya bebas dulu ya Bapak Ibu. Mohon izin 1, 2, 3. Slide selanjutnya 1, 2, 3. Dan untuk gaya yang kedua mohon izin ya lepas landas kita, tangan kanan ada di depan dada sebelah kiri. Baik. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terima kasih, silahkan rekan MC. Terima kasih kepada rekan host untuk virtual photoshoot-nya. Baik, rekan-rekan sekalian, tadi sudah kita dengarkan sambutan dari Kepala Bidang Pak Niko. Selanjutnya, di sini kita sebelum memulai acara, kita akan ada ice breaking dulu nih rekan-rekan. Tadi kan Pak Niko sudah menyampaikan pertanyaan, nanti akan diberikan hadiah. Nah, di sini kami dari tim panitia juga ingin memberikan hadiah kepada rekan-rekan partisipan, yaitu kita akan ada game ice breaking berupa tebak peribahasa. Nah, kan rekan-rekan sekalian sering sekali mendengar berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Nah, di sini kita akan melakukan games ice breaking berupa tebak peribahasa. Jadi, rekan-rekan sekalian siapkan tangannya di depan handphone atau di depan keyboardnya untuk siap-siap menjawab kira-kira apakah lanjutan dari peribahasa yang ditampilkan. Jadi nanti peribahasanya akan ditampilkan di layar, lalu rekan-rekan partisipan akan menjawab apakah lanjutan dari peribahasa tersebut. Siap ya host ya? Siap, kita mulai dalam hitungan ketiga. Siap-siap untuk rekan-rekan partisipan, siapkan jari-jarinya. Kita mulai. 1, 2, 3. Berat sama dipikul, titik. Silahkan rekan-rekan, wah, rame langsung ya. Rame langsung yang menjawab, sangat semangat sekali untuk mendapatkan hadiah ini. Ya benar, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Untuk rekan-rekan host, silahkan untuk mencatat siapa yang menjawab paling benar dan paling cepat untuk pertama kali. Ya, jawabannya berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Siap-siap lagi ya rekan-rekan partisipan, kita akan masuk ke tebak peribahasa kedua, karena di sini kita menentukan 2 pemenang saja. Di sini ayo cepat-cepat untuk menjawab peribahasa. Siap ya, saya hitung 1 sampai 3 ya rekan host ya. Untuk rekan-rekan partisipan, ayo siapkan jarinya. 1, 2, 3. Malu bertanya, titik. Ya,
sangat banyak sekali respon yang diberikan oleh rekan-rekan partisipan. Kami mengucapkan terima kasih kepada partisipan dan mohon rekan-rekan host untuk mencatat siapa yang menjawab paling cepat dan paling benar. Untuk peribahasa kedua, malu bertanya, jawabannya adalah sesat di jalan. Baik, terima kasih atas respon positifnya dari rekan-rekan partisipan. Kepada rekan host, mohon dicatat untuk pemenang ice breaking kali ini, dan nanti pemenang acara dan hadiah-hadiahnya akan kita umumkan di akhir acara, dan begitu juga dengan tata cara pengambilan dari hadiah ini. Terima kasih. Baik, rekan-rekan sekalian, tanpa berlama-lama lagi, selanjutnya kita akan memasuki acara inti materi hari ini, yaitu materi custom kelas kali ini mengangkat tema fasilitas pembebasan barang impor non-COVID dengan mengundang narasumber yang sangat mumpuni di bidangnya, rekan-rekan sekalian. Baik, langsung saja kita sapa narasumber kita hari ini, yaitu Bapak Yusi Riza. Selamat pagi, Pak Yusi. Apakah sudah bergabung? Selamat pagi, Bu Feni. Alhamdulillah sudah, Mbak. Siap. Alhamdulillah ya, Pak ya. Sehat ya, Pak? Alhamdulillah sehat, Pak. Baik, rekan-rekan sekalian, langsung saja kita persilakan kepada Pak Yusi untuk menyampaikan materi tentang fasilitas pembebasan barang impor non-COVID. Kepada Pak Yusi, kami persilakan. Ya, terima kasih Bu Feni atas waktunya dipersilakan ke saya. Baik, kita langsung mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yusi. Siap, Pak Didi. Makasih Pak Didi udah hadir. Amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Mungkin dari beberapa peserta, ini beberapa saya alhamdulillah udah kenal nih, alhamdulillah. Juga ada juga yang perusahaan-perusahaan yang tidak hanya dilayani di Suta ya. Ini saya lihat ada dari perusahaan-perusahaan PT Kresin ya. Dulu kalau sama berikat ya, Bu PT Kresin ini siapa ya? Juga ada perusahaan-perusahaan kita. Kenapa saya sebut Kawasan Berikat dan kita, Bapak Ibu, mohon izin karena dulu memang saya sebelumnya di pusat, jadi sangat familiar dengan perusahaan KB kita. Namun demikian, setelah bulan Agustus kemarin ini sudah ditugasi di Suta, dan alhamdulillah juga langsung bersinggungan dan melayani Bapak Ibu semuanya. Nah ini Bapak Ibu, kami ditugasi oleh pimpinan untuk membawakan materi sosialisasi terkait fasilitas pembebasan impor barang non-COVID. Nah ini tadi Pak Niko, betul Pak, perlu ditanya kenapa judul ini ya. Ini saya mau juga sampaikan sedikit. Awalnya sebenarnya barang impor itu kena COVID apa enggak ya? Kalau seandainya kita letter lax itu kan barang impor non-COVID, berarti ada barang impor yang COVID kan gitu. Berarti yang kena COVID adalah barang gitu ya. Nah itu mungkin kalau kepanjang mungkin lama Pak Niko, jadi mungkin disingkat sama teman-teman. Jadi mungkin maksudnya ini teman-teman adalah barang impor untuk keperluan yang bukan untuk COVID gitu Pak. Jadi kalau mau dipanjang seperti itu. Karena sebelumnya memang ada barang-barang impor untuk yang keperluan COVID, itu kita berikan pembebasan juga, dan itu memang sudah sangat gencar ya kita sosialisasikan di 2 tahun terakhir ini. Itu. Nah Bapak Ibu, mohon izin, ini kami juga sampaikan salam hormat ya buat Bapak Ibu semua dari perwakilan negara asing ya, dari kedubes yang ada di Indonesia. Ini saya lihat tadi baru ada dari kedubes Jerman ya, Pak Arief ya. Selamat pagi Pak Arief, dan juga dari perusahaan-perusahaan lain juga yang mungkin mohon izin saya tidak bisa sebutkan satu-satu. Kami juga di sini dibantu oleh tim ya Bapak Ibu. Ini kami tidak sendiri karena mengatasnamakan kantor Bea Cukai Suta. Di sini juga ada pejabat yang lain. Di sini ada Bu Lucy, ada Pak Yuda, ya dari Pak Widya juga udah ada tadi saya lihat. Jadi nanti kita berusaha bersama-sama untuk memberikan pelayanan dan tanggapan seandainya memang ada yang perlu ditanyakan oleh Bapak Ibu semuanya. Juga tidak kalah pentingnya saya ditemani juga oleh tim saya yang luar biasa hebatnya. Di sini ada Bu Mutia, Mbak Mutia, ada Mbak Citra, Mbak Anita, ada Mbak Penny juga, tim saya juga. Jadi MC ini juga mungkin bisa sekaligus narasumber nanti Bapak Ibu nih. Kita juga mumpuni juga ada Mas Sigit, Mas Cahya, Mas Agnes,
juga beberapa teman yang lainnya yang saya nggak sebutkan satu-satu juga. Mungkin tanpa berpanjang lebar juga, mohon izin kita langsung aja masuk ke materi ya. Next, lanjut mungkin. Nah, ini Bapak Ibu, ini materinya. Jadi saat saya sampai di Soekarno-Hatta itu sekitar bulan Agustus lalu, ini agak shock juga gitu ketika melihat tupoksi yang kebetulan saya tangani luar biasa banyak gitu ya Bapak Ibu ya. Selama ini waktu di pusat saya nangani KIT aja gitu ya, KIT besar dan KIT IKM, tapi dan itu satu PMK-nya lah, satu PMK besarnya, walaupun ada dipecah 2 atau 3, tapi ketika masuk Suta ini ada banyak sekali ya. Ini 5 ini yang disampaikan di sini hanya sebagian aja mungkin Bapak Ibu. Ada lagi yang lain-lainnya gitu. Tapi ini tantangan buat kami. Bismillah, mudah-mudahan bisa kita melayani Bapak Ibu dengan yang terbaik gitu. Nah Bapak Ibu, dari 5 ini kita memang sengaja menaruh nomor 1 ini adalah PNA ya. Kenapa? Karena memang kita kalau lihat di undang-undangnya Bapak Ibu, ini kan turunan dari undang-undang ya, undang-undang yang tadi disampaikan oleh Pak Niko. Nah, Pak Niko tadi menyampaikan undang-undang berapa gitu kan, undang 10 Junto tahun 17 ya, betul ya. Nah, itu turunannya di sini di pasal 25 yang pertama diucapkan itu adalah ayat 1 huruf A-nya adalah PNA. Nah, jadi mungkin diurutin dari urutan dari undang-undangnya. Nah, ini kita ada PMK 149 barang perwakilan negara asing atau lebih dikenal dengan PP 8 ya. Juga ada PMK 148 untuk barang keperluan internasional, badan internasional dan pejabatnya ini atau dikenal dengan PP 19 ya. Juga nanti kita juga bisa bahas PMK 191 ya untuk barang keperluan Hankam. Jadi bisa buat TNI, Polri, Kementerian Pertahanan, lembaga presiden dan segala macam banyak untuk keperluan pertahanan keamanan di Indonesia. Juga nanti juga ada kita barang pemerintah pusat ya, barang untuk keperluan pemerintah pusat dan daerah di PMK 71. Nah ini yang sering digunakan dari beberapa saya lihat para peserta di pagi hari ini. Juga terakhir di sini nanti ada PMK 200 ya untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, ini biasanya digunakan oleh banyak kampus-kampus gitu ya atau lembaga penelitian, LIPI dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, ini sebenarnya kalau materi utuhnya Bapak Ibu, ini kebetulan saya juga selain ya bertugas di Suta juga pernah juga beberapa kali diminta menjadi dosen ya di STAN Bintaro. Itu materi ini luar biasa Bapak Ibu, sebenarnya bisa hampir 100 halaman. Ya, ketika kami menyampaikan materi ini ke teman-teman mahasiswa, itu bisa kurang lebih 5 kali 6 pertemuan gitu, karena banyak sekali memang materi ini. Namun diminta oleh Bu Lucy kemarin, coba Pak Yus sampaikan dalam waktu cuma 1 jam saja gitu ya Bu Lucy ya. Nah, saya bingung, waduh gimana nyampeinnya nih, materinya bisa hampir 100 halaman, tapi ya udah kita coba deh, kita press, kita pangkas, saya minta tolong teman-teman kemarin untuk bikin, ya coba maksimal 10 halaman aja gitu. Kenapa Bapak Ibu saya minta 10 halaman aja maksimal? Karena metode sosialisasi ataupun webinar ataupun seminar dengan online segala macam ini saya yakin udah banyak yang bosan juga gitu kan, apalagi waktunya kalau kelamaan tuh pasti udah ngantuk, terlebih lagi yang matiin kamera tuh udah pasti udah banyak kegiatan juga yang lainnya, atau juga mungkin lagi enak-enak di tempat tidur lagi santai kan bisa juga tuh, nggak apa-apa, kita sama-sama lah, kami pun pernah seperti itu juga, jadi nggak apa-apa kalaupun memang tidak nyaman menyalakan kamera, tidak masalah, yang penting mungkin dengerin gitu aja, tapi kalau nggak dengerin ya kebangetan juga kan seperti itu. Sebab panitia udah luar biasa nih Bapak Ibu, persiapannya dari seminggu lalu ini udah luar biasa, udah nyiapin semuanya, segala sesuatunya untuk hari ini. Nah jadi luar biasa nih Bapak Ibu, materi yang tadi 100 halaman itu dirangkum hanya cuma 1 jam gitu atau setengah jam. Bahkan saya kemarin bilang ke teman-teman panitia, tolong deh kalau bisa kan tadinya 1 jam nih jadwal saya presentasi, nggak usah lama-lama deh, setengah jam aja, takutnya bosan gitu kan. Nah setengah jam nanti kita lebihnya tuh banyak di diskusi aja gitu, kita ngobrol aja lah santai gitu, karena kalau serius-serius takut nanti pasti nggak dengerin gitu kalau serius-serius, udah santai aja kita ngobrol, sharing session aja santai. Terlebih banyak juga beberapa yang memang casuistis juga di sini. Tadi saya sebut Pak Didi, kenapa? Karena Pak Didi paling sering nih, ya Pak Didi ya,
Tadi paling sering WhatsApp saya sampai malam kalau Pak Didi ya. Itu nggak apa-apa Pak Didi. Ya Pak, ampun. Nggak apa-apa Pak Didi. Karena memang itu tugas kita bersama Pak Didi. Kebetulan Bapak Ibu ini saya nggak apa kenalin sedikit. Pak Didi ini yang ngurus barang-barang keperluan Puskris ya. Puskris itu pusat kesehatan, pusat krisis ya, Kementerian Kesehatan, di mana barang-barang keperluan COVID, apalagi kemarin Pak Didi ya, sekitar bulan Juni, Juli, Agustus itu luar biasa, rame banget gitu. Oksigen konsentrator dan sebagainya itu luar biasa. Masuknya pun juga nggak tanggung-tanggung, bisa hari libur dan di luar jam kerja. Tapi apa boleh buat, kita harus tetap layani semuanya. Jadi Pak Didi pun saya yakin pasti repot beliau. Jadi kita juga repot, beliau juga pasti repot. Demi apa ya? Demi tercukupinya atau kebutuhan dari kesehatan yang ada di Indonesia ya. Dan Pak Didi itu nanti barang-barang yang diperoleh beliau itu disebar ke seluruh rumah sakit yang ada di Indonesia seperti itu. Jadi luar biasa nih perjuangan teman-teman tim dari BC Suta dan juga teman-teman Kementerian Kesehatan seperti itu. Oke, jadi sekali lagi nanti kalau yang kira-kira perlu detail Bapak Ibu nanti bisa menghubungi kami akan kasih file yang lengkap gitu ya. Termasuk tadi Bu Usi ya, Bu Usi Rehani tadi yang lagi diklat PPJK ya. Di mana Bu diklatnya Bu? Ini saya sengaja menyapa langsung biar nggak monoton. Halo Pak, Iya, di mana Bu diklatnya Bu? diklatnya di PIC Pak. Oh, PIC. Nah, kebetulan Ibu coba cek salah satu pengajarnya siapa Bu di situ. Ada banyak sih Pak. Iya, saya juga kebetulan di situ ada Bu. Jadi selain di stand juga di PIC juga saya ngajar Bu beberapa kali. Saya materi fasilitas biasa Bu, sesuai dengan pakam saya di fasilitas pabeanan. Coba nanti saya cek jadwal Bapak ya. Di beberapa balai diklat juga untuk di PPJK juga saya ngajar juga. Jadi sangat familiar lah dengan orang-orang seperti Bu Usi. Pasti nanti ujung-ujungnya pas ujian nih kita Ibu ya, intensif ya Bu. Karena Bapak Ibu ujian diklat PPJK itu dari total seluruh peserta yang ikut itu biasanya yang lulus cuma nggak sampai 10% ya Bu Usi ya. Itu luar biasa susahnya. Dosen Kenapa saya Bapak Ibu? kemarin bilangnya 5% Pak. Nah, malah 5% nih Bapak Ibu. Jadi luar biasa yang lulus di PPJK itu atau mendapat gelar ahli pabean itu luar biasa menurut saya. Tadi itu saya bilang, materi 3 tahun dari teman-teman di STAN atau proyek kepabeanan itu dipres menjadi hanya 3 bulan saja Bu Usi ya. Jadi luar biasa, mahasiswa yang luar biasa lah menurut hemat saya gitu seperti itu. Oke Bapak Ibu, saya kalau dibiarkan ngobrol terus. Kita lanjut ke materi, nanti kita sekilas-sekilas aja. Next. Oke, pertama terkait 149 ini atau PP 8 ya Bapak Ibu. Ini sekali lagi berdasarkan asas timbal balik kita ya dengan negara lain ya atau asas resiprokal ya. Ini kita berikan kepada siapa? Kepada perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia. Apa aja yang kita bebaskan semua Bapak Ibu? Bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Nanti kita memang nggak state PDRI di sini karena nanti PDRI memang tusinya ada di teman-teman Direktur Jenderal Pajak ya, tapi tetap itu dititipkan juga di kita pembebasannya sekaligus gitu. Nah Bapak Ibu, sebelum saya menginjak pembahasan, mungkin sedikit saya ingin menyampaikan defaultnya bahwa bea cukai itu isunya sebenarnya cuma 2 aja Bapak Ibu. Artinya ketika barang impor itu masuk, ya kita concern cuma 2 hal. Yang pertama adalah bayar bea masuk atau enggak gitu aja. Kalau bayar bea masuk ya udah bayar selesai. Atau kalau dia nggak mau bayar bea masuk pasti ada fasilitas. Silakan ajukan fasilitasnya. Ajukan fasilitas pembebasannya dengan SKEP SKMK ya, SKEP Keputusan Menteri Keuangan untuk pembebasan atau fasilitas pembebasan bea masuk tersebut. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, selain isu bea masuk atau fiskal, yang kedua adalah lartas. Nah, ini isu lartas itu larangan pembatasan atau tata niaga impor ya, yang memang betul itu bukan aturan kami, itu aturan dari teman-teman dari kementerian lembaga lain yang menitipkannya sekali lagi di kami juga gitu sebagai ujung tombak border di negara kita. Nah, kita dititipkan untuk melaksanakan ketentuan tersebut sehingga kalau barang-barang tersebut ada yang terkena lartas atau terkena tata niaga impor, ya mohon maaf harus mendapatkan izin tersebut dari KL terkait dulu gitu, baru kita bisa rilis barang. Jadi dua hal itu aja Bapak Ibu yang jadi concern kami, itu pertama terkait fiskal ya, bea masuk dan pajak, yang kedua terkait
Lartas. Kalau tuh dua-duanya clear, pasti barang cepat keluar, barang cepat kita rilis. Nah, yang sering itu adalah tadi itu, udah kita bayar nih atau udah dapat kebebasan, tapi lartasnya belum dipenuhin. Nah, ini sering kita jadi apa namanya, seolah-olah bea cukai tahan, bea cukai barangnya di hold dan segala macam gitu kan. Ya bukan karena apa-apa, karena memang Bapak Ibu belum memenuhi ketentuan lartasnya. Nah, kalau semua dipenuhin pasti kita langsung rilis. Itu jadi kenapa saya concern di awal, nanti semua itu berlaku Bu, di semua skema, di semua importasi gitu ya, nggak cuma fasilitas aja. Isunya biaya masuk bayar apa enggak. Kalau udah bayar atau enggak pakai fasilitas. Lartasnya udah belum, kalau udah lartas selesai keluar gitu. Nah, di saya Bu, di tim kami, di tim saya di fasilitas, itu hanya concern terkait pasal pembebasan biaya masuknya aja. Jadi fiskalnya saja di kami. Nah, nanti kalau isu lartasnya nanti di teman-teman P2 ya, atau di analyzing point biasanya. Nanti mungkin di sini mungkin saya lihat mungkin teman-teman P2 ada yang mudah-mudahan nanti kita bisa, karena saya yakin nanti ini akan jadi pembahasan diskusi yang apa namanya bagus ya buat Bapak Ibu semuanya seperti itu. Oke ya. Nah, ini untuk terkait PNA ya, subjeknya Bapak Ibu lanjut lagi ya, mohon izin. Ya, perwakilan negara asing beserta para pejabatnya ya Bapak Ibu ya. Jadi pejabatnya pun boleh, untuk keperluan pribadi itu boleh juga gitu ya. Terus perwakilan negara asing berupa organisasi internasional yang diperlakukan sebagai perwakilan diplomatik ya, atau konsuler serta misi khusus dan berkedudukan di Indonesia gitu. Nah, objeknya apa aja tadi ya? Barang pribadi boleh, atau keluarganya juga pun boleh, silakan. Untuk kunjungan resmi, kunjungan kerja dari kementerian-kementerian yang ada di negara mereka, silakan. Untuk pendirian, bahkan pendirian gedung kedubesnya pun dibolehkan. Nah, bahkan nomor 2 ini Bapak Ibu untuk objek itu kendaraan bermotor pun boleh gitu. Jadi luar biasa kita memang fasilitasi. Kenapa? Karena memang ini yang disebut dengan asas strategis lokal. Di negara mereka pun juga Indonesia diperlakukan hal sama seperti itu. Nah, Bapak Ibu, namun demikian kalau untuk kendaraan bermotor nih, nah ini kita lihat di bagian atasnya ya. Ngomong kursor saya kelihatan nggak ya di situ ya? Saya pakai kursor sedikit, nggak kelihatan ya? Oke, tolong mungkin host dibantu kursor ya, mohon izin. Untuk pengajuan ya nih Bapak Ibu, untuk kendaraan bermotor, nah ini masih di kantor pusat. Masih di tempatnya Pak Delvi ya, atau Pak Direkturnya Pak Untung Basuki, masih di Rawamangun ya. Nah, untuk kendaraan bermotor, khusus kendaraan motor, kenapa? Karena memang dia terpusat datanya di sana semuanya. Nah, untuk selain kendaraan bermotor itu langsung Bapak Ibu bisa ajukan ke kantor Pabean Pelabuhan Bongkar atau tempat masuknya barang tersebut. Nah, untuk di Suta berarti di KPU Bea Cukai Soekarno-Hatta seperti itu. Nah, kebetulan di sini nanti ada Pak Yuda nih. Pak Yuda nih, beliau juga mantan di pusat juga bareng sama saya dulu. Beliau yang membidangi PNA ini. Pak Yuda, masih hadir Pak Yuda? Siap, Pak Yusi. Alhamdulillah Pak Yuda. Nah, ini nanti Bapak Ibu yang dari teman-teman Kedubes, saya yakin nanti kalau kita sharing nanti Pak Yuda pasti akan bantu juga karena beliau dulu yang bikin peraturannya. Nah, Pak Yuda sekarang di Soekarno-Hatta juga di Kepala Seksi PKC. Nah, berikutnya syarat-syaratnya apa aja gitu ya. Syarat-syaratnya nih saya yakin kalau untuk teman-teman Kedubes pasti udah paham semua ya. Saya cuma merefresh aja, yaitu kalau untuk PNA atau Kedubes tuh korelasinya adalah dengan Kementerian Luar Negeri ya. Rekomendasi Kementerian Luar Negerinya sudah oke, nah kita aman langsung. Terus berikutnya perkiraan nilai pabeannya harus ada juga, misalkan invoice ataupun dokumen yang bersama kan boleh. Nah, ini terkait nomor B ini, saya mohon izin sekali lagi mengingatkan kembali di grup. Oh iya Bapak Ibu, kita punya grup Bapak Ibu, punya grup yang berisikan Bapak Ibu yang menangani barang-barang keperluan PNA ya, ada grupnya. Nah, itu udah pernah kita sampaikan juga terkait nilai pabean ini, tolong disampaikan sesuai dengan data yang wajar gitu, mohon izin gitu Bapak Ibu. Nah, jadi misalkan nih barang-barang tertentu nilainya harusnya $1.000, ya sampai $1.000 nggak apa-apa. Karena kenapa berapapun nilai yang Bapak Ibu sampaikan pasti kita berikan pembebasan biaya masuk. Jadi tidak mungkin kita ketinggian nih, enggak, pasti Bapak kalau boleh $1 juta pun kita kasih pembebasan kalau memang itu nilai wajar seperti itu. Nah, jangan sampai barang yang cuma $1.000 yang tadinya harusnya $1.000 ditulis cuma $1 gitu. Padahal kita tahu nggak mungkin nih $1 gitu. Walaupun Bapak Ibu memang tulis
non commercial value, cuma tolong disampaikan nilai sesungguhnya. Kenapa Bapak Ibu? Karena itu nanti akan masuk database kami, masuk database BPS bahkan Bapak Ibu. Jadi semua impor ekspor itu masuk database semua. Kalau seandainya ada data harga barang yang irregular, nah itu akan merusak data statistik kita Bapak Ibu gitu. Dan sekali lagi saya ulangi lagi, mohon izin, semua pasti dibebaskan nilainya berapapun. Ya, mungkin kedubes negara mana yang sering ya saya tidak akan sebutkan di sini, nanti kan saya japri aja. Jadi minta tolong sekali lagi untuk mulai pabean agar diperhatikan ya Bapak Ibu ya. Terus huruf C, rincian jumlah dan jenis barang, ini juga ada di rekomendasi Kemenlunya biasanya. Nah, nomor D, kartu identitas diplomatik. Nah, ini juga Bapak Ibu harus dilampirkan juga ya. Nah, ini Bapak Ibu, sering kemarin juga ada kejadian kartu diplomatiknya belum sudah expired gitu, udah lewat gitu. Nah, itu juga tolong pasti cepat lah itu diurus-urusnya gitu. Jangan kami dipaksa untuk nerbitin sesuatu yang belum lengkap. Nah, tadi kami takut juga nanti kami yang dipermasalahkan di aparat fungsional pemeriksa gitu ya. Jadi dari BPK, dari Itjen itu pasti periksa Bapak Ibu. Takut kami kalau seandainya kita rilis barang atau rilis persetujuan namun belum lengkap gitu. Jadi mohon bantu kami pun pasti sangat bantu Bapak Ibu. Kalau udah lengkap pasti kita percepat semuanya. Bahkan di luar jam kerja pun kita siap ini. Ya Pak Didi ya, Pak Didi pun saya yakin udah merasakan lah seperti apa kita bekerjanya seperti itu. Terus berikutnya kartu identitas diplomatik PNA ya untuk dubesnya ya selaku pemohon. Nah atau nih kalau misalkan dari kedubesnya nggak bisa, nanti biasanya harus ada nota diplomatik kuasa usaha sementara ya dalam hal permohon selain duta besar. Jadi harus ada permohonan ini diajukan oleh misalkan pejabat yang lain gitu. Nah itu harus ada penguasaannya atau pelimpahan wewenangnya dari dubesnya ya, dari duta besarnya ke pejabat X gitu. Seperti itu boleh silakan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Dan ini saya yakin Bapak Ibu udah copy semua ya yang terkait dengan PNA ini. Nah, untuk kendaraan bermotor sekali lagi itu nanti di pusat ya. Dan namun untuk penyelesaiannya itu bisa diekspor kembali, datangkan atau musnahkan. Kalau untuk yang non kendaraan bermotor itu monggo dipakai dihabis pakaikan juga nggak masalah tuh di kedutaannya seperti itu. Nah berikutnya nih yang sangat penting juga tadi disampaikan juga oleh Pak Niko ya, janji layanan penyelesaian SKMK. Jadi output dari kami, dari tim kami itu adalah SKMK Bapak Ibu ya, surat keputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan biaya masuk. Itu janji layanannya di aturan Kementerian PMK-nya adalah 5 hari kerja Bapak Ibu. Itu di PMK-nya Bapak Ibu ya. Nah, mungkin pada kok 5 hari lama banget. Bentar dulu nih, ini saya belum selesai. Sengaja saya sampaikan di sini yang formalnya dulu ya. Yang formalnya sesuai dengan PMK adalah 5 hari kerja. Namun Bapak Ibu, namun nih untuk khusus KPU Suta ini luar biasa. Saya begitu datang ke sini kan pasti saya lihat PMK-nya 5 hari. Begitu ternyata teman-teman bilang, "Pak, untuk di Suta janji layanan 1 hari Pak." Wah luar biasa. Jadi kita bikin janji layanan di atas janji layanan yang sudah ditetapkan oleh PMK. Dan insya Allah juga tidak menyalahi ketentuan juga. Kecuali kita netapin janji layanannya 6 hari baru salah ya. Ini netapin 1 hari, luar biasa Bapak Ibu. Dan 5 hari kita percepat lagi di 1 hari. Ini janji layanan internal ya dari KPU Suta. Nah 1 hari itu berarti ya, misalkan Bapak Ibu sampaikan sekarang ya misalkan sekarang jam 9, jam 10 ya, jam 10 pagi ya, berarti besok jam 10 pagi itu insya Allah udah selesai gitu. Bahkan kurang dari itu pun juga sering seperti itu. Bahkan kalau di meja saya nggak sampai 5 menit itu langsung saya teliti, langsung saya selesaikan. Nah memang kadang kendala ini adalah saatnya Bapak Ibu pimpinan sedang rapat. Nah ini mungkin yang kita perlu memang waspadai gitu atau antisipasi. Namun demikian Bapak Ibu, saya dapat informasi dari teman-teman kantor pusat ya, dari timnya Pak Delvi kemarin tuh bilang bahwa insya Allah sebentar lagi ini akan diotomasi. Yang selama ini kan memang masih manual ya, masih manual, ini sebentar lagi akan diotomasi. Mudah-mudahan di awal 2022 udah bisa kita by system pelayanannya. Jadi kalaupun Bapak Ibu pimpinan lagi nggak di ruangan tuh bisa approve dimanapun berada seperti itu. Nah sebelum next ini ada kalimat yang paling penting juga tuh di bawah, tidak dipungut biaya apapun ya. Bapak Ibu sekali lagi ini gratis semua pelayanan. Ini nggak cuma PNA ya, semua pelayanan bea cukai ya di pusat, Kanwil, KPU, KPBC semua gratis Bapak Ibu ya.
Ya, kami tegaskan kembali semua gratis, tidak dipungut apapun. Jadi artinya kalau ada pihak-pihak yang mengatasnamakan, oh bayar sekian, itu pasti penipuan. Ya, maaf, pasti itu untuk kepengurusannya, bukan untuk bea cukai ataupun bukan untuk kas negara, bukan. Ya, kalau ke pungutan kas negara hanya bea masuk dan PDRI saja, itu pun kalau non fasilitas, Bapak Ibu. Ya, sekali lagi tidak dipungut biaya apapun. Laporkan ke kami, laporkan ke Pak Niko itu Kabid KI juga Bapak Ibu, Kabid KI dan lain. Laporkan ke kami kalau memang ada yang masih macam-macam. Nah, kadang yang macam-macam itu mohon izin Bapak Ibu, bukan kami, tapi ada yang di pengurus dokumen juga ada ya gitu. Jadi yang handle itu juga kadang ada yang nakal juga, mengatasnamakan bea cukai, kita trace ternyata betul. Bea cukai tidak terima apapun, tapi mereka yang menikmati. Itu juga pernah kejadian juga. Jadi hati-hati Bapak Ibu importir ataupun kedubes atau apapun siapapun yang berinteraksi dengan kami pastikan bahwa semua pelayanan gratis gitu ya. Oke, kita next. Tuh, satu slide udah berapa lama tuh saya ngomong? 10 menit ya, Mbak ya. Inilah repotnya kalau saya disuruh ngobrol bisa panjang ini. Mohon izin Bapak Ibu ya. Kalau mau ada yang langsung nanti make sure boleh ya. Kalau diskusi nanti belakangan, kalau make sure boleh, silakan interrupt aja, silakan saya. Saya kalau ngomong sendirian tuh nggak enak Bapak Ibu. Cuma lihat kamera gitu kayak ngomong sama kaca aja gitu. Apalagi tadi yang matiin video udah nggak nyaman jujur. Saya lebih senang kalau ngomong tuh langsung di depan audiens gitu. Karena lihat gesturnya, ini ngerti nggak sih apa yang kita sampaikan gitu. Kalau gini kan nggak paham nih, gitu kita nggak paham. Dan lagi WhatsAppan, dan chatan, gitu. Nggak apa Bapak Ibu, saya pun demikian kalau saya lagi Zoom demikian juga sama lah kita semua. Oke, ini tata cara permohonannya Bapak Ibu. Nah, tadi disinggung juga oleh Pak Niko ya, bahwa pengajuan permohonan untuk PMK 149 ini atau PP8 ini ya, untuk disuta kita menyediakan aplikasi siap terbang gitu ya. Jadi lebih mudah Bapak Ibu tidak perlu ke kantor, langsung aja klik aplikasi siap terbangnya, mungkin nanti akan di-share oleh teman-teman LI ya, yang belum tahu ya, kalau yang udah biasa pasti udah tahu semua dan udah familiar gitu. Cukup upload semua dokumen-dokumen yang diajukan, yang di pesawat tersebut ke siap terbang. Nanti otomatis masuk ke kami Bapak Ibu, seperti itu. Walaupun ini sekali lagi di aturan masih manual ya, tapi ini sebagai media untuk memudahkan Bapak Ibu, nggak perlu bolak-balik Cengkareng. Cengkareng lumayan jauh ya Bapak Ibu ya. Apalagi kalau udah normal seperti ini. Jauhnya bukan jauh jaraknya. Waktunya bisa 1 jam 2 jam gitu. Tapi kalau lancar kemarin waktu PPKM level 4 setengah jam tuh cuman bisa gitu. Kalau dari Jakarta yang tengah-tengah gitu seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, ini masuk siap terbang. Nah, kalau kita teliti ya langsung sesuai lengkap semua. Nah, sekali lagi tadi dalam 1 hari ya itu terbit SKMK langsung. Dan kita langsung upload juga ke siap terbang juga. Nanti Bapak Ibu bisa langsung download di situ. Ya, tim kami ini yang luar biasa, saya sebut aja nggak apa-apa, ada Mbak Muti, ada Mas Cahya, ada Mas Agil, dan teman-teman dibantu oleh teman-teman dari LI juga ya untuk mempercepat ini semua. Di situ ada Mbak Zakia, ada Mbak Desi, dan pokoknya timnya Bu Lucy luar biasa lah semua. 247, walaupun kita bukan kantor 247 ya Bu Lucy ya, tapi kerjanya 247 udah. Ya Pak, betul Pak. Jadi kalau Tanjung Priok itu sudah 247 Bapak Ibu, tapi kalau kita belum ditetapkan 247, tapi kerjanya udah 247. Demi apa? Demi Bapak Ibu semuanya, demi Merah Putih gitu ya. Nah, kalau diterima udah langsung diterbitkan ya siap terbang, di SKMK-nya di-upload. Nah, ditolak pun demikian, kita reject tuh langsung di aplikasi siap terbang. Jadi Bapak Ibu bisa lihat kenapa di-reject ya, kenapa ditolaknya di siap terbang seperti itu. Nah, ini di bawah ada kalimat. Oh iya, jadi Bapak Ibu untuk aju permohonannya ini udah ditentukan ya format-formatnya di PMK-nya sudah ada, nanti bisa dilihat sendiri di lampiran 2 PMK 149. Gitu. Oke, saya pikir cukup. Next, lanjut. Nah, ini berikutnya PMK 148 untuk barang-barang keperluan badan internasional ya, beserta pejabatnya juga ya, yang bertugas di Indonesia. Nah, Bapak Ibu, selain untuk PNA juga bisa buat organisasi internasional ya. Contohnya PBB atau di bawah PBB, macam-macam nih, banyak sekali. Lampiran itu luar biasa banyak sekali Bapak Ibu 149 nih. Lampiran organisasi apa aja yang ditetapkan
bisa mendapatkan pembebasan ini. Polanya hampir sama Bapak Ibu ya dengan tadi PNA, saya nggak perlu jelasin lagi dari awal. Prinsipnya hampir sama ya. Mereka dan pejabatnya itu bisa ya, bisa barang apapun ya, barang pindahan, barang kendaraan bermotor juga bisa, keperluan proyek dan segala macam. Nah, namun atensi di sini saya adalah untuk rekomendasinya tadi ya, kalau PNA itu 149 tadi itu PP 8 itu Kementerian Luar Negeri ya, Kemenlu ya. Namun kalau untuk OI atau organisasi internasional itu di Kementerian Sekretariat Negara. Itu bedanya itu aja. Karena Setnek lah yang tahu mana yang memang organisasi internasional yang bekerja sama dengan Indonesia. Seperti itu. Yang lain semua sama semua Bapak Ibu. Kurang lebih itu aja. Janji lain pun demikian di PMK 5 hari, tapi kami di Soekarno-Hatta insya Allah berani men-state 1 hari kerja. Seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu melaporkan misalkan kok udah 2 hari, sebenarnya nggak salah juga orang PMK 5 hari gitu kan, tapi tetap kita komitmen secara pribadi ya, moral agreement kami 1 hari kerja gitu. Dan mohon tolong Bapak Ibu ketika misalkan baru pagi submit tadi yang Pak Niko bilang ya, siang jangan tanyain dulu. Ini kami soalnya nanganin nggak cuma PMK ini gitu, nggak cuma nangani PP 8, nggak cuma nangani PP 19 ya Bapak Ibu ya, kami nangani hampir semua fasilitas fiskal itu di tempat saya kebetulan gitu. Tim saya kebetulan ada dari dulu kalau nggak salah ada 2 orang, sekarang tambah 7 orang kalau nggak salah. Itu ya Mbak Feni ya. Dulu 2 orang ya Mbak Feni ya. Ya, sekarang nambah jadi 7 orang, 8 orang. Tapi tetap karena frekuensinya luar biasa banyaknya ya, selain barang-barang yang COVID juga ya, vaksin juga di kami juga, tapi insya Allah kita siap all out lah buat Bapak Ibu semuanya. Next, lanjut. Pengajuan pun sama seperti tadi ya, saya nggak perlu jelaskan lagi. Kita lanjut saja. Nah, berikutnya untuk pembebasan barang biaya masuk ya atas barang keperluan Hankam. Saya tadi belum lihat ada dari teman-teman itu ya, dari teman-teman TNI ya, atau Polri ya. Biasanya ada tuh kemarin, bahkan Bapak Ibu waktu di diklat pertengahan tahun ini, saya kemarin pas ngajar di PIC juga kalau nggak salah Bu Usi ya, atau di CBM ya, saya lupa dari beberapa tempat, itu teman-teman dari TNI, Kemenhan itu ikutan, dia ikut diklat PPJK juga. Sekarang udah aware mereka. Kenapa? Karena banyak sekali barang-barang yang mereka impor juga dan mereka harus tahu gitu. Jangan sampai pakai kuasa terus begitu. Dan sekarang alhamdulillah teman-teman TNI itu datang ke kita ngasih dokumen persis seperti Bu Usi seperti itu. Nggak apa-apa, kita welcome gitu ya. Dan mereka memang ada bagian sendiri ya. Ada dari TNI itu ada di bawah asisten logistik Panglima ya. Itu memang ditugasi khusus untuk menangani barang-barang impor keperluan TNI. Kalau dari Kepolisian itu ada dari asisten bidang logistik juga, kalau dari Kemenhan itu dari Baranahan biasanya, dan lain sebagainya ya. Nah ini Bapak Ibu subjeknya apa aja bisa dilakukan oleh lembaga presiden, ya. Jadi barang-barang keperluan presiden, wapres itu boleh pasti dengan menggunakan ini. Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, Mabes Polri, BIN, BIN juga pernah juga beberapa kali, BSSN, BNN, BNPT, ya, dan kerjasama militer lainnya juga boleh. Nah, objeknya apa aja? Ya, apapun lah untuk kegiatan militer dan pertahanan ya. Nanti di situ Bapak Ibu di lampiran PMK ini ada barang-barang kriteria apa aja yang masuk kategori ini. Nah, yang masuk listnya di PMK ini itu cukup mengajukan ke kami saja di kantor pelayanan utama SUTA. Namun kalau ada yang tidak termasuk dalam list PMK ini, nah ini ngajukannya masih bisa Bapak Ibu, cuman bukan di pelayanan tapi di kantor pusat dengan yang menandatangani adalah Pak Dirjen langsung gitu, atau Pak Direktur Fasilitas gitu. Oke, ini fasilitas fiskalnya tadi saya jelasin. Nah, syaratnya apa aja? Nah, ini pasti ya ada perjanjian kerjasama militer ya dengan negara mitra pertahanan atau jumpisip dari Panglima TNI. Nah, biasanya kontrak-kontrak dengan mitra ya itu boleh juga silakan. Nah, rincian jumlah jenisnya juga harus disampaikan ya, nilai pabennya pun demikian ya. Nanti ada formatnya Bapak Ibu untuk pengajuan ini ada SP2 lah istilahnya gitu ya. Yang ditandatangani oleh minimal nih ya pimpinan tinggi media ya. Kalau di TNI Mabes itu Aslok ya. Kalau di Baranahan itu Sekretaris Baranahan. Eselon satunya seperti itu, dan di tempat lain juga demikian. Oke, saya pikir lanjut. Nah, permohonan, nah ini
mohon izin, mohon maaf, ini masih manual karena memang saya belum tahu kapan dari teman-teman pusat itu mau disiapkan otomasinya. Namun demikian sudah dalam kemarin sudah kami sampaikan ketika bulan Agustus itu minta tolong di otomasikan. Nah, dalam proses ini mungkin. Cuman yang baru yang saya tahu itu yang udah siap itu adalah yang PNAOI, itu insya Allah kita lagi keluar tuh otomasinya. Nah, ini masih manual dalam proses otomasi. Mudah-mudahan nanti dari teman-teman Kemenhan, TNI Polri juga bisa gabung kita ke INSW ya, biar nanti datanya terintegrasi. Jadi mudah kalau udah terintegrasi semua bisa diotomasikan. Sama tadi polanya Bapak Ibu ya, majukin ke kita sesuai, kalau lengkap semua kita terbitkan SKMK-nya. Kalau nggak sesuai atau belum lengkap kita kembalikan, kita tolak. Nah, janji layanan di sini di PMK-nya 3 hari Bapak Ibu. Nah, tapi kita nggak berani lagi di sehari. Kenapa? Banyak sekali nih. Apalagi akhir tahun nih di meja saya tuh luar biasa banyak. Kemarin saya dinas luar setengah hari aja langsung numpuk. Ada sekitar 30-40 berkas gitu. Jadi ini kita janji 3 hari, kita mohon izin tidak bisa memajukan sehari, jangan. Karena yang sehari itu udah cukup PNA aja deh. PNA pun udah luar biasa ya. Bu Lucy pun juga sering digangguin sama kita. Bu, ini pasti rame lah itu kalau udah malam, kalau memang mereka butuh urgen pasti kita di grup kita ada grup internal, grup eksternal pasti juga bahas semua ini untuk mempercepat, tujuannya mempercepat untuk Bapak Ibu semuanya. Oke, lanjut. Nah, ini materi yang keberapa nih? Keempat ya. PMK 171 untuk keperluan pemerintah pusat atau daerah ya, atau untuk kepentingan umum. Nah, ini juga sering banyak ya. Jadi Bapak Ibu, PMK 171 ini adalah salah satu di antara solusi ya Bapak Ibu. Ketika barang-barang COVID kemarin itu kan disesuai dengan PMK 92 ya, Junto ada 3 kali perubahan ya, 34 yang awalnya itu barangnya itu ditentukan Bapak Ibu di lampiran. Nah, ini 171 tuh solusi buat apabila ada barang-barang impor yang tidak tercantum dalam PMK 92. Jadi masuk ke 171 bisa gitu. Namun memang betul pengimpornya adalah harus dari pemerintah pusat atau daerah seperti itu. Nah, ini dalam hal ini yang paling sering memang tadi saya sebut ya, timnya Pak Didi nih dari Puskes nih ya. Terus, sering banget pakai ini. Tapi oke, nggak apa-apa, memang yang penting ketersediaan barang-barang untuk keperluan kesehatan di Indonesia itu tercukupi seperti itu. Nah, ini ada definisinya, mungkin Bapak Ibu bisa baca sendiri ya. Nah, subjeknya pemerintah pusat, pemerintah daerah ya. Nah, termasuk juga BLU ya. BLU ini misalkan rumah sakit pemerintah ya, itu bisa mendapatkan fasilitas tersebut. Fasilitas fiskalnya semua ya masuk, PPNBM, PPH ya. Pokoknya all in dapatlah semuanya. Pemasukannya dari luar negeri boleh, dari TPB boleh, dari KK boleh. Oke, sekarang ke permohonan pembebasannya. Nah, ini karena pemerintah Bapak Ibu biasanya di PMK disyaratkan terkait perolehan barangnya sumbernya dari mana kan gitu. Nah, ada 2 besaran Bapak Ibu. Yang pertama dari APBN ya, atau ada DIPA-nya gitu. Itu kalau pembelian biasanya Bapak Ibu ya. Ya. Yang kedua adalah hibah kalau memang diberikan secara cuma-cuma atau hadiah atau hibah atau gift ya dari luar negeri ya, atau dari lembaga-lembaga lain. Nah, kalau dipakai APBN ya harus menyampaikan DIPA-nya dan surat pernyataan pembiayaan dalam DIPA. Itu biasanya dari teman-teman KL udah ada formatnya, ada. Contohnya ada banyak tuh. Dan kontrak pengadaan juga tuh ya. Kalau memang diimportasi oleh pihak ketiga ya. Karena juga tidak sedikit menggunakan mitra atau subkontraknya dari KL itu juga ada, silakan boleh. Sepanjang nanti memang barang tersebut adalah untuk KL seperti itu. Nah, kalau hibah itu harus ada gift sertifikatnya dari pemberi hibahnya atau MOU-nya harus ada. Nah, biasanya juga dilengkapi juga harusnya dengan dokumen persetujuan hibah gitu ya. Sebentar sebelum yang nomor 2 nih. Kalau gift sertifikat itu biasanya ada pasangannya dengan acceptance letters gitu. Bahwa memang betul KL ini menerima hibah dari pendonornya siapa seperti itu. Jadi biar ada pemberinya, penerimanya ada, nah itu klop. Tapi kalau pemberinya ada, tapi penerimanya nggak ada, nah ini nggak klop nih. Siapa yang nerima? Siapa yang berinvestasi? Siapa yang tanggung jawab atas barang ini? Itu nggak ada. Itu kita belum berani putus seperti itu. Itu. Terus yang berikutnya adalah dokumen persetujuan hibah dari pemerintah pusat. Nah, ini kalau seandainya hibahnya kepada Pemda. Ya, dari Pemda, misalkan kemarin juga dari Jawa Tengah, dari Sulawesi juga banyak ya, dari
Jawa Timur, dari itu banyak, tapi harus ada persetujuannya dari pemerintah pusat dulu gitu. Nah, berikutnya pengajuannya ya ini langsung ke kalau ini masih Kanwil ya, atau KPU ya, karena KPU Suta itu masuk eselon 2 juga ya, selevel Kanwil, jadi bisa langsung ke KPU Suta untuk ke barang-barang yang melalui Bandara Soekarno-Hatta. Atau misalkan dari Priok ya berarti Priok, KPU Priok langsung bisa. Itu. Janji layanan ini kalau manual masih 3 hari, Bapak Ibu, otomasi itu 5 jam kerja. Nah, ini mohon izin memang untuk 171 yang bisa masuk otomasi itu hanya barang-barang yang biasanya keperluan COVID yang tidak tercover di 92, di PMK 92. Yaitu boleh masuk pakai otomasi. Tapi kalau barang-barang yang kebutuhan non-COVID itu biasanya masih manual gitu. Nah, ini udah kita usulkan juga ke teman-teman IKC ya untuk mengotomasikan semuanya seperti itu. Biar nanti kita bisa putus dokumen di manapun berada seperti itu. Oke, next. Satu lagi terakhir mungkin. Nah, ini terakhir mungkin Bapak Ibu ya. PMK 200 ini sebenarnya udah kita sampaikan ya, Bu Lucy ya, waktu pas parade sosialisasi di kalau nggak salah bulan lalu ya di Tangerang ya. Tapi nggak apa-apa, ini refresh aja ya Bu Lucy ya. Iya Pak. Karena ini apa namanya audiensnya dulu betul yang di Tangerang itu dari peneliti, dari kampus-kampus banyak ya. Nah ini nggak apa-apa kita sampaikan. Sekali lagi ini kita sampaikan, mohon maaf, pintu-pintunya aja, kulit-kulitnya aja. Karena kalau detail pasti akan lama. Kulitnya aja saya bisa lama gitu, apalagi detailnya gitu. Saya takut nanti tidur semuanya. Gitu. Oke, PMK 200 tentang penelitian barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan ya. Nah, definisinya silakan baca sendiri ya Bapak Ibu. Intinya bisa buat penelitian, buat pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti itu. Nah, biasanya pengimpornya siapa nih subjeknya yang dibolehkan ya? Itu perguruan tinggi pasti ya. KL, nah KL pun boleh nih. Kok KL ada? Ya, pasti ada. Contoh LIPI gitu ya, atau apa namanya badan-badan lain yang memang memerlukan penelitian yang apa namanya mereka sudah rencanakan tuh boleh silakan. KL selain LIPI pun ada banyak beberapa gitu. Nah ini nomor 3 Bapak Ibu. Nomor 3 ini yang jarang dipakai nih. Padahal di PMK-nya dibolehkan. Saya ulang tadi ya. Tadi ada kampus udah, KL udah. Nah ini badan usaha nih. Badan usaha ini jarang banget. Bahkan kalau database kita, kalau nggak salah, baru cuma 1 ya, yang subjek badan usaha atau swasta ya. Ini mohon izin Mbak host di kursornya di nomor ini, yang nomor 3 nih. Yang ini nih, maaf. Nah, yang badan usaha nih, bawah kiri. Yang biru kiri. Biru kiri. Nah, itu dia yang belum maksimal. Ya Bapak Ibu, bagi perusahaan-perusahaan swasta ya, yang ingin mengimpor barang-barang untuk keperluan research and development perusahaan itu boleh ya Bapak Ibu ya, sepanjang bukan untuk produksi gitu ya. Kan saya yakin pasti semua perusahaan punya R&D-nya gitu. Nah itu boleh, silakan impor barang tersebut. Tuh. Ini data kita cuma 1 nih, baru 1 ya. Nah, tolong silakan manfaatkan, kalau nggak sayang juga gitu. Apalagi sekarang kan pemerintah pusat ya sedang menggencarkan terkait penelitian ini sampai di apa namanya dibentuk BRIN dan segala macam, itu kan juga tujuannya buat ayo R&D-nya harus digenjot gitu ya, seperti itu. Nah fasilitas fiskalnya bebas semua ya, biaya masuk, pajak dalam negeri semua dibebaskan. Nah Bapak Ibu syarat untuk badan usaha, nah ini cuman ada tambahan sedikit gitu ya. Ya mohon izin, mohon maaf ya, takutnya nanti kita dipakai buat yang lain gitu ya. Makanya selain untuk pemerintahan atau KL atau perguruan tinggi, itu kita sedikit tambah persyaratan. Itu pertama ya, barang impornya belum diproduksi dalam negeri gitu. Memang belum ada di Indonesia, oke, pertama itu. Yang kedua sudah diproduksi, namun belum memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan gitu. Nah yang ketiga sudah diproduksi di Indonesia tapi belum tercukupi jumlahnya gitu, masih terbatas. Nah itu boleh. Jadi 3 poin ini kalau dipenuhi, boleh. Silakan Bapak Ibu dari teman-teman perusahaan swasta ya, boleh impor untuk keperluan R&D. Nah tentunya siapa yang menentukan ini, yaitu rekomendasi dari kementerian lembaga terkait. Contoh misalkan Kementerian Perindustrian ya, biasanya seperti itu. Nanti harus ada rekom dari kementerian bahwa oke, PTX bisa mengimpor ini dengan alasan bla 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 bla, itu boleh langsung. Jadi harus ada statement atau rekom dari kementerian pembina sektornya seperti itu. Oke. Tapi kalau untuk yang
perguruan tinggi atau kementerian lembaga nggak perlu dari kementerian, gitu, karena beda anunya apa namanya pakem. Next, lanjut, terakhir. Nah, ini penjelasan sedikit ya permohonan pembebasannya tadi ya. Kalau untuk yang sama ya Bapak Ibu, ini juga bisa dibeli APBN ya karena KL ya, juga bisa pakai hibah gitu, hampir sama seperti tadi. Nah, rekomendasinya sekarang saya bahas yang sebelah kanan. Rekomendasi kalau untuk PTN ya, perguruan tinggi negeri itu cukup dari pimpinan PTN-nya saja, ya, atau pejabat setingkat eselon 2 gitu ya. Biasanya kan ada rektor, ada dekan ya, nah itu biasanya dekan juga cukup gitu ya. Nah, tapi kadang-kadang beberapa PTN ada rektor langsung juga boleh, lebih bagus lagi berarti level 1 gitu. Nah, kalau untuk PTS perguruan tinggi swasta itu ya oleh kepala lembaga apa saya lupa nih, Dikti. Intinya di dinas tempat itu, dinas pendidikan tempat itu punya perwakilan Dikti. Nah, itu dia yang merekomendasikan itu. Nah, untuk perguruan tinggi kedinasan ataupun badan usaha ini ya, badan usaha. Nah, ini tadi minimal ya dari pejabat eselon 2 ya, pembina sektor usaha tersebut gitu. Misalkan barang yang Bapak Ibu produksi itu berupa apa namanya? Kimia ya, barang-barang kimia ya berarti dari pembina sektor, dari direktur kimia dan aneka kalau salah di Kementerian Perindustrian seperti itu. Wah, ini langsung ada pertanyaan tuh, kalau penelitian selama pribadi gimana? Nanti Pak Rahmat sebentar ya, kita nanti bakal diskusi banyak, boleh. Oke, diajukan ke Kanwil ya, kalau ini masih Kanwil, atau ke KPU ya. Sekali lagi KPU dan Kanwil itu setara ya. Jadi kalau Bapak Ibu importasinya melalui pelabuhan ataupun bandara yang level kantornya masih eselon 3, contoh misalnya Tanjung Mas ya, Tanjung Mas itu masih eselon 3, maka ajukannya ke Kanwil SKMK-nya, prestasinya ke Kanwil Jawa Tengah, DIY, di Semarang juga gitu. Tapi kalau Bapak Ibu impor melalui Priuk ataupun Soekarno-Hatta, cukup langsung bisa dilayani SKMK-nya di Priuk ataupun Soekarno-Hatta gitu. Oke, janji layanan sama ya 3 hari, kalau otomasi nanti kita 5 jam kerja. Tapi sementara ini masih manual, ini juga dalam proses dari teman-teman kantor pusat untuk mengotomasikannya. Oke, saya pikir habis ya Mbak Tita. Selesaikah? Next coba. Nah, selesai betul Bapak Ibu. Berapa menit Mbak Feni saya tadi bicara tuh, mohon izin, baru cuman halaman depannya doang padahal di setiap fasilitas. Baik, nggak nyampe 1 jam lah ya Pak. Waduh. Tadi saya target baru 1,5 jam Mbak Feni. Ini mohon maaf Bapak Ibu ya kalau agak-agak bosan, saya minta maaf, tadi janji 1/2 jam, ternyata lebih. Kita banyak didiskusi aja. Mungkin sementara itu Mbak Feni dari saya. Terima kasih, silakan. Terima kasih Pak Yusi atas penyampaian materi yang dilakukan. Baik, sebelum sesi tanya jawab, rekan-rekan sekalian, kita ada post-test terlebih dahulu. Tadi kan Pak Yusi sudah menyampaikan materi dengan panjang lebar, dengan sangat jelas dan kompleks. Di sini kita dari tim panitia menyediakan post-test berupa G-form yang nanti akan ada pemenang dari pengisi dari post-test tersebut. Ada 3 orang pemenang yang akan mendapatkan hadiah. Nah, kepada para partisipan harap langsung untuk mengisi post-test terlebih dahulu pada link yang telah dikirimkan panitia pada kolom chat Zoom. Dan kami tidak lupa mengingatkan kepada peserta untuk bisa bertanya langsung nanti ketika sesi tanya jawab, bertanya secara langsung dengan menggunakan raise hand atau mengetik pada kolom chat. Terima kasih. Baik, sembari menunggu rekan-rekan partisipan mengisi post-test, di sini tadi kami telah mencatat bahwa ada beberapa pertanyaan yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu partisipan pada kolom chat Zoom. Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan kita jawab dan kita diskusikan langsung kepada narasumber kita yang sangat menguasai materi hari ini ketika nanti di sesi tanya-jawab. Kepada Bapak Ibu partisipan, jadi kami mengingatkan jangan sungkan, jangan malu untuk bertanya, karena malu bertanya sesat di jalan.
Baik, kami juga mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir pada link yang sama, dan jangan lupa nanti setelah acara akan ada kuesioner, dan di kuesioner tersebut Bapak Ibu sekalian diminta untuk mengisikan email, dan email tersebutlah di mana tempat kami mengirimkan materi-materi dari pembahasan kita hari ini. Jadi penting sekali bagi Bapak Ibu sekalian untuk mengisi daftar hadir dan link kuesioner pada link yang sama. Baik. Sembari menunggu rekan-rekan sekalian mengisi post-testnya, pada rekan host, apakah sudah ada pemenang untuk post-test? Apakah bisa dilanjutkan ke sesi tanya-jawab? Baik, rekan-rekan sekalian, untuk pemenang dari post-test akan diumumkan di akhir acara. Di sini kami meminta kepada para partisipan untuk mengisi saja post-testnya segera. Nanti setelah ini akan langsung ke sesi tanya jawab. Tidak apa mengisi sembari menjawab dari melakukan sesi tanya jawab. Nanti yang menangnya akan diumumkan di akhir acara. Baik, langsung saja tidak berlama-lama lagi, kita akan memasuki sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya-jawab. Nah, dari tadi mungkin dari rekan-rekan mungkin masih ada hal yang ingin ditanyakan atau masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut, silahkan langsung gunakan fitur raise hand jika ingin bertanya secara langsung. Nah, pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan tersebut akan dijawab langsung oleh narasumber lagi. Nah, kapan kan kita bisa langsung bertanya kepada Pak Yusinya nih yang telah menguasai materi kita. Dan untuk rekan-rekan yang mungkin malu bertanya secara langsung, bisa menyampaikan pertanyaannya pada kolom chat Zoom. Baik, apakah ada yang ingin bertanya secara langsung? Silakan menggunakan fitur raise hand-nya jika ada. Kan lebih baik ketika ada sosialisasi seperti ini, kita bertanya. Jangan sampai nanti ketika impornya itu baru mau bertanya hal-hal yang seharusnya bisa kita tanyakan dan kita bahas di sini. Baik, sudah ada yang mengangkat tangan ya Pak ya. Mohon izin Pak Yusi, sudah ada yang mengangkat tangan atas nama Pak Rafliadi dari PT mana tuh? Pak Rafliadi bisa tolong di spotlight, Os? Siap, silakan Mbak Penny. Baik, Pak Rafliadi dari PT Naku Freight Indonesia. Silakan Pak Rafliadi pertanyaannya. Ya, terima kasih Pak Yusi atas pemaparannya. Saya ingin bertanya tentang untuk perguruan tinggi ya Pak. Jadi kami ada impor dari perguruan tinggi untuk penelitian. Nah, dia itu ada 4 item Pak, 4 item. 3 item itu nanti akan dikembalikan, 1 item itu akan habis dipakai. Nah, apakah bisa mendapatkan pembebasan ini? Nah, untuk yang dikembalikan, baru bisa dikembalikan dalam jangka 2 tahun. Apakah ini diperbolehkan? Demikian Pak Yusi, atas jawabannya terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Rafliadi. Mohon izin Pak Yusi mungkin bisa langsung menjawab pertanyaan dari Pak Rafliadi. Terima kasih. Oke, berarti langsung aja Mbak Penny ya. Satu-satu nggak apa ya? Oke. Pak Rafliadi, kalau nggak salah PT Naku Freight itu TPS atau PJT ya? Saya ingat. Posisi Pak. Ada di Swarna, Pak Yusi pernah ke kantor kami. Iya, saya pernah situ, makanya saya ingat namanya karena beberapa. Jadi Bapak Ibu yang teman-teman dari TPS atau PJT, saya mohon izin semua permohonan perizinan itu atau perpanjangan itu saya langsung datang ya, karena memang saya pengen tahu customer saya seperti apa, mana lokasinya. Jadi memang dulu-dulu saya dengar katanya perizinan langsung secara tertulis saja. Nah sekarang saya mau lihat langsung datang, katanya PT Naku itu pernah saya datangin kalau di awal-awal ya, minggu pertama itu Pak Afriadi ya. Ya betul Pak. Biar kenal sama Pak Afriadi. Iya, siap Pak Rafliadi. Untuk ini kalau nggak salah kemarin juga ada yang nanya juga ke saya ya, udah saya kasih jawaban juga, mungkin belum copy ke Pak Rafliadi ya. Jadi prinsipnya Pak, untuk barang yang tadi Bapak sampaikan itu ada 4 item ya, 3 item akan direekspor gitu ya, 1 item akan dipakai skema penelitian gitu ya Pak. Tuh, habis pakai lah gitu. Nah itu boleh Pak, kita boleh banget gitu ya. Jadi yang 1 itu boleh Bapak pakai skema PMK 200 ya, silakan. Dengan persyaratan yang tadi kita sampaikan ya. Nanti detailnya boleh nanti Bapak hubungi tim kami Pak, nanti untuk formatnya segala macam di PMK-nya sudah ada gitu. Nanti silakan kita bisa detailkan. Jadi boleh. Nah untuk yang 3 Bapak bisa pakai impor sementara Pak. So nanti kan akan diekspor ya, gitu.
kebetulan tadi Bapak bilang 2 tahun ya, nggak apa-apa Pak, karena memang kalau untuk impor sementara itu biasa setahun, diperpanjang maksimal 2 kali lagi, jadi 3 tahun maksimal, jadi masih bisa Pak, masih aman. 1 pakai skema fasilitas PMK 200, yang 3 pakai skema impor sementara. Gitu nggak Pak? Oke. Clear Pak ya? Oke. Ya, clear, Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Baik, terima kasih Pak Yusi atas jawabannya. Sudah clear ya Pak Raffiadia, untuk pertanyaannya sudah terjawab. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan partisipan lain. Silahkan dipersilahkan untuk mengangkat tangannya dengan fitur raise hand jika ingin bertanya langsung. Jadi di sini nanti narasumber kita akan menjawab secara langsung. Jadi kita bisa membuka open discussion di sini, di mana kita bisa bertanya untuk informasi-informasi yang ingin ditanyakan sekitar pembebasan barang non-COVID. Kepada rekan-rekan partisipan dipersilahkan. Apakah masih ada yang bertanya langsung? Yang ingin bertanya secara langsung? Bapak Ibu untuk yang bahannya itu nanti boleh ya, boleh banget ya, nanti kita kasih share nanti melalui chat boleh, nanti mungkin dari teman-teman panitia akan menyampaikan ke Bapak Ibu. Jadi memang di kami itu untuk materi-materi sangat terbuka ya Bapak Ibu, boleh, sangat boleh kita share gitu. Jadi mungkin Mbak Feni yang minta tolong ya di share ke peserta ya. Siap, Pak. Baik, kalau misalnya tidak ada yang ingin bertanya secara langsung, bagaimana kita membahas pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom chat Zoom saja, Pak? Kan sudah banyak juga yang bertanya nih. Di sini saya tadi sudah baca beberapa pertanyaan dari teman-teman yang ada di kolom chat Zoom. Ini ada dari Hastarina UGM, Bapak. Bertanya, jika kami menerima barang donasi penelitian, dan barang tersebut sudah dikirim sampai ke Indonesia di bea cukai. Lalu di tengah jalan, sebelum kami memproses pembebasan bea masuk, pihak shipper menghendaki barang donasi tersebut dikembalikan semua karena ada alasan tertentu. Misalnya, barang sudah tidak fleksibel atau untuk penelitian atau produk barang discontinue. Saat posisi barang sudah di bea cukai, apakah bisa? Jika bisa, dokumen apa yang diperlukan untuk mengembalikan barang tersebut? Mohon izin, Pak. Ya, ini berarti nggak ada kaitannya dengan fasilitas ya Mbak ya, karena memang awalnya mau masuk pakai fasilitas gitu ya, saya ulangi ya sedikit ya. Terus nanti nggak jadi gitu ya Mbak Feni ya, nggak jadi dan dia akan direekspor gitu ya, karena beberapa alasan yang tadi disampaikan tadi. Nah ini berarti mekanisme reekspor nih, nah ini saya mohon izin nih Pak Yuda nih, mohon izin Pak Yuda, kalau boleh membantu Pak Yuda untuk mekanisme reekspornya. Karena saya tidak menguasai semua, saya harus nggak boleh serakah katanya gitu, jadi harus kita serahkan pada ahlinya. Takut daripada saya jawab salah gitu kan. Pak Yuda monggo dari tim ahli ekspornya. Siap, terima kasih Pak Yusi. Dengan Siap. Pertanyaannya tadi, mohon maaf, mungkin bisa langsung dibacakan lagi biar lebih jelas ya jawabnya. Takut. Mbak Feni. Baik Pak, saya coba bacakan lagi ya Pak ya. Izin, ini dari Hastarina UGM. Jika kami menerima donasi barang penelitian dan barang sudah dikirimkan di Indonesia di bea cukai, lalu di tengah jalan sebelum kami memproses pembebasan bea masuk, pihak shipper menghendaki barang donasi tersebut dikembalikan semua karena ada alasan tertentu. Saat posisi barang sudah bea cukai, apakah bisa? Belum PIB kan berarti ini kan? Siap, sepertinya belum sih Pak kalau dari pertanyaan. Ya, kalau belum PIB bisa melalui mekanisme bukan reekspor sebenarnya Pak Yusi, karena ini belum PIB Pak Yusi. Kalau PIB itu sudah, kalau reekspor itu sudah PIB. Ini kalau belum PIB, namanya sih, lupa saya, diangkut lanjut apa gitu. Karena ini belum PIB. Kalau PIB pun, misalkan ternyata dari teman-teman universitas atau apa dari sana tidak menjadi, juga bisa kan ada itu kriteria reekspor salah kirim dan asalkan itu nanti sudah dilakukan pemeriksaan fisik, tidak ada atensi P2 dan kedapatan barangnya sesuai. Mungkin gitu jawabannya, Bu Feni. Baik, terima kasih Pak Yuda dan Pak Yusi. Untuk penanya, Hastarina, apakah masih join? Mungkin ingin bisa berdiskusi secara langsung, siapa tahu pertanyaan belum terjawab. Iya, kalian mungkin Mbak Feni, saya alhamdulillah jadi diingatkan oleh Pak Yuda. Kebetulan saya kemarin sempat menjabat PLH-nya Pak Mulyana, Pak Yuda. Mungkin Pak Mulyana hadir nggak ya sini? Betul tuh di manifest ya masih ya Pak Yuda ya, domainnya ya.
Nah, kebetulan saya kemarin juga menandatangani dokumen itu Pak Yuda. Dokumennya 12 betul Pak Yuda. BC 12, tapi memang masih manual tuh. Kita setujui untuk dia diekspor ke tempat negara tujuan yang berbeda gitu. Itu boleh seperti itu. Jadi memang betul berarti masih konsep pakai BC 12 ya. Mungkin Mbak Penny seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Pak Yusi dan Pak Yuda. Saya kira untuk pertanyaan ini sudah terjawab ya Pak ya. Ini Mbak Hastarina yang menjawab, ya, belum ada respon. Kita selanjutnya akan membacakan pertanyaan di kolom chat. Nah, sudah direspon oleh Mbak Hastarinanya Pak ya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mbak Hastarina atas pertanyaannya. Selanjutnya kita akan membacakan pertanyaan dari kolom chat Zoom, yaitu ada dari PT Bahtera. Bertanya, Pak, bisa dijelaskan tata cara mendapatkan fasilitas Forisla? Mohon izin Pak Yusi, apakah ingin langsung menjawab Pak? Untuk Forisla, terima kasih. Baik, Mbak Feni, terima kasih. Ini nanti mungkin ada Pak Widya juga yang bantu ya, saya pikir. Karena memang di SUTA itu kan kalau untuk seksi kami, seksi kita, Mbak Feni itu terkait fasilitas fiskal ya. Nah, kalau Forisla itu memang terkait fasilitas prosedural gitu ya. Yang kebetulan yang menangani mungkin di tempatnya Pak Widya atau Pak Catur ya, seingat saya antara beliau berdua itu. Nanti mohon izin nanti silakan menambahkan atau melengkapi. Nah, ini ilmu pas ngajar aja Mbak Feni saya keluarin nggak apa ya, karena kalau di tema hari ini kan tidak ada Forisla ya. Nah, kalau pas di materi yang lengkap yang tadi saya bilang ada, kalau yang ini satu halaman, kalau yang lengkapnya lagi 2 halaman tuh ada, itu Forisla itu memang bisa diberikan Bapak Ibu untuk barang-barang yang dalam proses pengajuan permohonan pembebasan. Jadi gini, misalkan Bapak Ibu lagi ngajuin SKMK nih di saya nih gitu ya, SKMK di saya, namun belum selesai atau belum lengkap, tapi udah mengajukan tuh, ajunya udah masuk gitu. Nah, sambil menunggu permohonan tersebut lengkap atau selesai, nah barang udah datang nih, kebetulan memang urgen banget gitu, dan ada beberapa kriterianya, ya. Nah, itu boleh nanti menggunakan Forisla. Nah, tapi dengan mempertaruhkan jaminan gitu. Nah, dengan jaminan tersebut dalam waktu tertentu nanti itu dia harus di PIB definitifkan dengan SKMK yang akan terbit nanti seperti itu. Nah, ini nanti memang akan ada semacam apa ya? Mungkin Bapak Ibu nanti ada Forisla, ada rush handling, itu 2 hal yang memang sering ditanyakan ya untuk pengurusan pelayanan segera mengeluarkan barang. Nah, bedanya dengan rush handling adalah kalau rush handling itu memang karakteristik barangnya memang khusus, ya, memang dia memang harus segera keluar gitu. Contoh misalkan kayak jenazah, contoh misalkan ada hewan, tanaman dan segala macam, atau kalau dibiarkan itu bisa busuk dan sebagainya. Itu karakteristik barangnya memang perlu harus segera keluar. Nah, itu pakai rush handling seperti itu. Nah, kalau Forisla tadi adalah yang dia memang sedang diajukan pembebasan seperti itu. Jadi kalau itu Forisla kan bahasa Belanda ya, kalau bahasa kita itu penangguhan gitu seperti itu. Itu mungkin dari saya, mungkin monggo Pak Widya masih hadirkah? Pak Widya mungkin mau menambahkan, kami persilakan. Pak Widya adakah? Atau mungkin sudah cukup tadi pertanyaannya siapa, Mbak Penny? Mohon izin Pak, sepertinya Pak Widyanya lagi tidak join Pak. Oke. Oh, itu ada tuh. Nah, Pak Widya, nih soulmate saya nih kalau sampai malam nih Pak Widya. Makasih Pak Widya telah menemani saya. Ya, makasih Pak Yusi. Mohon izin, mungkin yang menangani Forisla Pak Catur ya. Tapi mungkin tadi penjelasan dari Pak Yusi sudah cukup Jadi memang betul itu fasilitas Forisla itu untuk importasi barang yang sedang diurus perizinannya, tapi nanti diwajibkan menyampaikan PIB dan mempertaruhkan jaminan. Mungkin yang saya tahu hanya itu Pak. Mungkin kalau ada Pak Catur mungkin bisa menambahkan. Terima kasih. Siap, makasih Pak Widya. Baik, terima kasih Pak Wid. Mohon izin Pak Yusi, apakah kita menunggu Pak Catur juga atau lanjut aja Mbak, lanjut sebentar nanti. Baik, mohon maaf. Terima kasih untuk sudah direspon kembali oleh PT Bahtera. Terima kasih Pak Yusi dan Pak Widya Pak untuk pertanyaan yang tadi. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Itu ada pertanyaan dari
A. Saifuddin dari PT Agility izin bertanya, apakah untuk barang-barang sampel bisa dikategorikan barang yang mendapatkan fasilitas pembebasan, Pak? Nah, ini Saudara Saifuddin apakah masih join? Mungkin bisa bertanya secara langsung. Oke, di copy Mbak. Langsung aja ya, nggak apa ya, biar cepet ya. Baik, Pak. Ya, Pak Saifuddin tadi ya, Pak Saifuddin, kalau untuk barang sampel itu ya betul Pak, di undang-undang pun memang masuk ya, barang contoh namanya ya. Barang contoh itu dibolehkan, ada PMK itu sendiri Pak. Dan itu memang dibatasi Pak. Ini seingat saya Pak ya, karena itu yang handle sekarang bukan di unit saya, tapi seingat saya itu PMK-nya bilang bahwa kalau barang contoh itu maksimal jumlahnya adalah 3 piece per jenis barang tersebut gitu, per mereknya, per spesifikasi ya tertentu gitu, dan tidak boleh untuk diperjualbelikan seperti itu. Itu di undang-undang seperti itu Pak, di pasal 25 atau 26 itu ya, itu ada barang contoh. Jadi boleh Pak, cuman memang tidak pakai SKMK yang diterbitkan seperti yang 5 poin tadi yang saya jelaskan seperti itu. Itu mungkin. Baik, Pak, berarti menggunakan peraturan sendiri ya Pak ya? Betul, ada PMK sendiri. Betul. Sudah ada yang membantu menjawab itu Pak di kolom komentar. Untuk barang contoh masih menggunakan aturan lama ya Pak, Keputusan Menteri Keuangan RI nomor 140/KM.05/1997. Terima kasih kepada Nora atas informasi yang diberikan. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Kayaknya udah ada yang baru deh Mbak Nora. Saya waktu pas di pusat tuh udah pernah lihat ada yang baru kalau nggak salah yang barang contoh itu. Nanti saya cariin deh coba deh. Ya, karena bukan di tusi saya, tapi nanti akan saya coba cariin. Nanti bisa kontak ke saya atau Mbak Feni ya. Baik, siap. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Ada 2 pertanyaan dari Rahmat Dhani. Yang pertama, untuk penelitian ini apakah harus menggunakan nama kampus, apakah tidak bisa nama pribadi, Pak? Lalu yang kedua, kalau penelitian atas nama pribadi, yang jadi pembina sektornya siapa? Mohon izin Pak Yusi. Ya, makasih Mas Dhani tadi ya, Pak Dhani. Ya, untuk pribadi ya mohon maaf di PMK kita masih belum diakomodir ya. Nah, saran kami Bapak Dhani itu tolong koordinasi kerjasama dengan salah satu di antara 3 yang tadi kita sebutkan itu. Bisa perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta ya, atau badan usaha gitu. Nah, kalau Pak Dhani mungkin bisa punya badan usaha, baik PT atau CV, itu kan badan usaha juga ya, boleh. Silakan menggunakan perusahaannya itu ya, atau kerjasama dengan perusahaan lain, monggo, tapi harus atas nama perusahaan tersebut gitu. Nah, pembina sektornya siapa? Pembina sektornya sekali lagi kalau buat pribadi memang belum dibuka ya, memang nanti kita ketahuan jawaban dan sebagainya itu pasti nanti akan lumayan effort juga. Nah, kalau perusahaan nanti itu tadi tuh kalau produksinya apa nih barangnya? Misalkan hasil produksi Bapak Ibu berupa tadi chemical, berarti yang pembina sektornya Kementerian Perindustrian yang menangani bidang chemical, yaitu Direktur Kimia. Atau misalkan garment ya, garment misalkan perlu juga ada barang-barang yang perlu diteliti gitu ya, untuk produk-produk yang baru gitu ya. Itu berarti Direktur Tekstil dan TPT segala macam itu di Kementerian. Rata-rata ini di Kementerian Perindustrian Bapak Ibu untuk yang badan usaha seperti itu. Atau kalau misalkan Pak dari tadi mahasiswa S2 atau S3, nah menurut saya join aja ke kampusnya gitu. Jadi punya bendera yang diakomodir di PMK kita seperti itu. Itu mungkin Mbak Feni. Baik, terima kasih Pak Yusi. Berarti di sini untuk PMK 200-nya belum diakomodir untuk nama pribadi ya Pak ya. Baik. Sepertinya sudah menjawab pertanyaan dari Rahmat Dhani. Kita akan ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin Pak Johan Joyson bisa bergabung untuk bertanya langsung karena Bapaknya bertanya Pak. Mohon izin saya membacakan. Jika badan usaha ingin impor barang terkait tes pasar atau barang contoh, dalam hal ini harus memenuhi perizinan dari Kemendak dan Kemenperin. Apakah impor barang tersebut bisa mendapatkan pembebasan? Untuk Pak Johan Joyson, apakah masih bergabung? Bisa kita undang untuk bertanya secara langsung. Kepada Pak Johan Joyson, apakah masih bergabung? Atau nggak apa-apa Mbak, langsung aja ya, nanti kita coba jawab, nanti boleh dibantu oleh teman-teman P2 ya, karena latas tadi disebut juga. Ya. Jadi untuk barang contoh tadi saya sampaikan ya, boleh ya barang contoh sepanjang jumlahnya masih
sesuai dengan yang tadi pembatas tersebut itu maksimal 3 barang, maksimal 3 piece ya per jenis barang itu. Nah, kalau latas gimana? Kan tinggal latas nih. Sekali lagi untuk pembebasannya clear ya. Tadi saya bilang di awal adalah 2, default bea cukai itu 2. Fiskal ya atau pembebasan bea masuk atau dan lartas. Nah, kalau untuk fiskal clear, nah tinggal latasnya nih. Nah, latasnya ya dibebaskan atau enggak? Nanti kita tinggal lihat peraturan Permendaknya itu barangnya apa gitu. Misalkan barang X gitu. Ternyata di Permendak yang mengatur barang X itu dikecualikan tuh untuk latas barang contoh, ya clear berarti nggak perlu lartas. Namun kalau tidak mengecualikan di Permendak tersebut, ya mohon maaf tetap harus sertakan izin latasnya. Sekali lagi kita kembalikan ke aturan Permendaknya. Permendaknya ngomong apa seperti itu. Beberapa Permendak ya saya lihat juga sebenarnya sudah banyak yang mengecualikan ya izin latas untuk barang-barang tertentu. Gitu. Nanti kita lihat dulu di trace dulu barangnya apa, kita cek Permendaknya gitu. Mungkin tuh Mbak Feni. Baik, terima kasih Pak Yusi. Sepertinya jawaban dari Pak Yusi sudah menjawab pertanyaan dari Pak Joyson ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Itu ada dari Rival Dwilan, ada 2 pertanyaan Pak. Yang pertama, apakah ada contoh surat permohonan untuk barang penelitian? Yang kedua, lalu untuk pengajuan permohonan pembebasan barang impor untuk penelitian di SUTA melalui loket gedung B atau siap terbang ya Pak? Mohon izin Pak Yusi, apakah ingin memanggil atau langsung dijawab saja Pak? Iya, boleh langsung jawab aja biar cepat. Tapi monggo kalau mau berinteraksi silakan ya Bapak Ibu. Saya juga nggak cuma berdua sama Mbak Feni di sini. Acara ini milik kita bersama kok, Cia. Kalau suara saya doang Mbak Feni ntar jadi gimana gitu. Mbak Feni ntar bisa nyanyi dia habis itu. Saya bingung ngimbanginnya kalau Mbak Feni nyanyi. Untuk penelitian tadi ya. Apa tadi Pak yang pertama Mbak? Saya lupa. Yang pertama, yang kedua saya ingat. Apakah ada contoh surat permohonan? Oh iya, contoh surat permohonan. Itu ada. Nanti boleh kita kasih ya. Sebenarnya sih di PMK-nya juga mungkin di lampiran juga ya. Tapi monggo Bapak Ibu tadi siapa Mbak Feni? Silakan nanti ngubungin tim kami. Nanti kita akan kasih contohnya gitu. Kita akan sampaikan via WhatsApp ataupun Zoom ini. Silakan dijapri aja. Tim saya di sini ada untuk penelitian ada Mbak Citra ya, Mbak Citra. Silakan Mbak Citra, silakan menampakkan videonya boleh. Kebetulan Mbak Citra sedang WFH. Nah, ini ada Mbak Citra. Silakan Mbak Citra nanti di chat direct aja atau Bapak Ibu yang mau mendapatkan file yang tadi kita sampaikan pun juga boleh direct chat ke Mbak Citra. Nanti Mbak Citra akan menyampaikan file-file tersebut. Terima kasih Mbak Citra. Siap, Pak. Yang kedua tadi apa? Oh ya, siap terbang ya. Terkait pengajuannya apakah boleh siap terbang atau manual. Nah, sekali lagi kami sih pengennya semua otomasi ya Bapak Ibu ya. Tapi sekali lagi karena PMK 200 ini masih manual ya masa kita masih manual. Pun kalau seandainya di siap terbang menunya itu udah ada belum? Karena di siap terbang seingat saya ada beberapa menu yang udah masuk, ada juga yang belum bisa masuk gitu. Nah, kalau memang sudah masuk di siap terbang tuh langsung siap terbang juga boleh, nggak apa-apa, nggak masalah. Namun untuk yang keaslian biasanya kan minta rekomendasi yang tantangan basah ya masih di PMK-nya ya. Itu mohon dikirimkan via email ataupun di pos juga nggak masalah gitu. Atau monggo Mbak Cita mungkin mau menambahkan silakan. Karena prinsipnya kami siap nerima dengan media apapun. Siap terbang itu kan sebenarnya hanya untuk membantu Bapak Ibu ya untuk menyampaikan dokumen biar nggak bolak-balik ke Cengkareng karena jauh gitu ya. Monggo Mbak Cita mau menyampaikan silakan. Siap, izin Pak. Jadi biasanya kalau terlalu jauh itu karena masih butuh tanda tangan asli bisa dikirim lewat pos. Dan untuk konfirmasinya mungkin bisa via email Pak. Disampaikan kalau misalkan sudah mengirimkan permohonan, nanti biar kita bantu tracking juga permohonannya udah sampai mana. Makasih. Ya, makasih Mbak Citra. Cukup Mbak Feni mungkin? Pak Yusi izin. Oh, Pak Teguh, silakan Pak Teguh. Ini masih terkait penelitian. Kebetulan kemarin juga tim kami ada kontak dengan Bu Citra nih. Jadi kami dari UGM nih Pak nih ada mau penelitian dapat hibah ya donasi 4 item Pak. Namun yang 3 itu harus dikembalikan, yang 1 habis pakai. Itu apakah bisa pakai PMK 200 Pak? Dan mekanisme pengembalian barang yang 3 itu bagaimana Pak Yusi? Boleh Pak Yusi dibantu
Iya, ini Pak Teguh ketahuan nih baru gabung ya tadi. Tadi saya sempat sudah gabung, cuman saya leave dulu karena harus meeting. Jadi saya kebetulan sama-sama penelitian, jadi nyambung nih Pak. Tadi siapa Mbak Feni? Pertanyaan pertama Rafli tuh. ya. Oh iya, dari PT Nakupre Pak Rafli. Sama betul. Pak, kami dari Naku Pak. Saya titip pertanyaan ke Pak Rafli, boleh izin Pak? Iya, sudah dijawab tadi Pak, tapi nggak apa. Ya, Demi Pak Teguh kita ulangi lagi. Coba kalau saya ngomong lagi, suara laki-laki kan bosen ya. Saya minta suara perempuan deh, siapa ya di sini ya? Mbak Citra boleh atau ya Mbak Citra aja deh, penelitian. Silakan Mbak Citra. Siap, izin menjawab Pak. Tadi kan sebelumnya Pak Yusi udah menyampaikan juga. Jadi kalau misalkan memang udah pasti nih 3 barang itu mau dikembalikan ke negara asal, jadi itu untuk satu barang yang habis pakai bisa diajukan dengan skema PMK 200. Tapi untuk yang 3 barang yang udah pasti dikembalikan ke luar negeri itu pakai skema impor sementara aja Pak. Oh jadi di split 2 ya? Meskipun itu dalam satu shipment ya Mbak Citra? Ya, jadi Pak. dalam satu shipment itu. Terus nanti kita permohonannya 2 ya bikinnya ya? Ya, jadi satu untuk yang PMK 200 untuk barang yang habis pakai, satu lagi pakai impor sementara itu via portal pengguna jasa, Pak. Baik, kalau gitu. Clear, Mbak Citra, kalau gitu. Terima kasih Pak Yusi. Sorry, karena gabungnya 2 kali saya. Gak apa-apa Pak Teguh, saya nggak jawab ulang. Takut bosen. Bukan Pak Teguh, yang audiens lain takut bosen. Makanya saya tampilkan anggota saya, tim saya, Mbak Citra. Makasih, clear. Nama Citra ada banyak Bapak Ibu. Ada Citra yang menampilkan videonya, ada juga Citra yang nggak menampilkan videonya. Ada banyak nih. Nama Citra itu luar biasa ya, sesuai dengan namanya. Lanjut mungkin Bapak ini. Baik, terima kasih Pak Teguh sudah terjawab ya pertanyaannya Pak ya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Ada pertanyaan dari Yan Setiana SSI dari Humanitech yang bertanya, apakah berlaku bagi importer yang menjual barangnya untuk keperluan pemerintah? Sebagai contoh, importer A merupakan penyedia peralatan atau equipment milik pemerintah. Apakah importer tersebut juga mendapatkan fasilitas pembebasan impor, Pak? Mungkin Pak, untuk Saudara Yan Setiana bisa bergabung langsung, karena ini pertanyaan kayaknya agak lebih teknis gitu ya Pak ya. Mungkin bisa berdiskusi secara langsung. Apakah masih bergabung? Di videonya orangnya nggak ada tuh Mbak. Itu udah saya lihat nih. Yan Setiana SSI kan ya, tapi nggak apa-apa. Iya. Baik, berarti langsung dijawab aja ya Pak. Saya coba jawab ya. Baik. Mungkin temennya Pak Yan Setiana nggak apa, nanti sampaikan aja ke beliau ya. Soalnya dia mungkin lagi ke toilet atau lagi dipanggil bosnya meeting mungkin. Nah, jadi untuk barang keperluan pemerintah ya yang diimpor oleh swasta ya, itu nggak masalah sebenarnya sepanjang kontraknya ada. Ya, sekali lagi banyak bahkan beberapa importasi untuk keperluan Hankam pun demikian. Yang impor itu importirnya adalah PTX gitu misalkan. Itu nggak masalah sepanjang kontraknya dengan TNI ada. Sama pun demikian satu-satu kalau kontraknya dengan dengan KL itu ada nggak masalah. Nanti semua barang itu memang untuk KL gitu. Sepanjang seperti itu. Bukan untuk si perusahaan tersebut. Nah, kontraknya jelas dan memang nanti di kontrak pun disebutkan bahwa harga kontrak itu belum atau tidak termasuk dari biaya masuk dan PDRI. Jadi jangan sampai nanti double tuh harga kontraknya udah BMI padahal dibebasin, nah itu jangan sampai seperti itu. Itu mungkin seperti itu Mbak Feni. Kalau dari Mbak Citra atau yang lain mau menambahkan silakan ya. Atau Mbak Feni mau nambahkan juga boleh. Mbak Feni juga luar biasa Bapak Ibu. Mbak Feni itu sebenarnya multi talent. Dia ngerangkap MC juga tapi juga materi juga boleh menguasai. Boleh Mbak Teri, nggak haram kok Mbak Feni kalau mau menambahkan penjelasan silakan. Baik, sepertinya cukup ya Pak, sudah terjawab oleh Pak Yusi tadi. Untuk penanya sepertinya tidak join ya Pak ya, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Jadi tadi untuk yang ini pertanyaannya bisa selama kontraknya ada ya Pak ya, bisa mendapatkan pembebasan selama kontraknya ada. Sudah direspon juga oleh penanya Pak, itu di kolom chat. Terima kasih Pak atas jawabannya. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini Pak ada yang terakhir sepertinya pertanyaan dari Ita_SK.
Jika Ita_SK ingin bergabung, nanti silahkan langsung mengaktifkan mikrofonnya ya. Di sini pertanyaannya, mohon izin bertanya, untuk impor barang kedutaan seperti wine untuk keperluan resepsi acara kedutaan, apakah bisa dirilis tanpa surat dari Kemendak? Karena selama ini tidak pernah ditanyakan dan kedutaan pun tidak mendapatkan sisi surat dari Kemendak tersebut. Dan proses keluar barang menjadi semakin panjang dan lama. Terima kasih. Mungkin Ita_SK bisa langsung bergabung untuk berdiskusi langsung kepada Pak Yusi. Apakah Saudara Ita berkenan? Dari kedubes mana ya Mbak ya? Mbak Ita ya? Kalau boleh dibantu. Sepertinya sudah tidak join lagi Terus Pak. ya join ya. Tapi nggak apa-apa. Kan nanti masih ada Pak Arif. Ini Pak Arif aja yang kedubes Jerman ya? Yang kedubes lainnya? Atau tidak type nama kedubesnya? Nah, jadi Bapak Ibu, maka nggak apa-apa, kita jawab aja. Terkait kedubes, ini saya alhamdulillah masih ada Pak Yuda di sini gabung. Saya yakin Pak Yuda nanti sangat-sangat mumpuni juga di bidang ini karena beliau yang sekali itu sedang yang buat aturannya. Saya mohon izin sedikit menjawab di awal bahwa saya udah jelasin bahwa terkait importasi bea cukai concern kedua ya, terkait bea masuk sama lantas itu kenapa saya ulangi lagi sebut Bapak Ibu. Bea masuk SK itu dari kedutaan Slovakia ya. Bea masuk itu clear dengan SKMK yang kita terbitkan. Yaitu bebas berarti bea masuk. Nah, tinggal atasnya nih. Kalau atasnya memang di Permendaknya diwajibkan, apalagi ini minuman beralkohol ya, wine ya. Ya mohon izin, kita juga nggak bisa langsung bebasin itu. Nah, seperti beberapa importasi yang pernah kami lihat juga, kebetulan beberapa perizinan untuk importasi dari kedubes itu dari Kemendak ke kedubes itu udah ditembuskan ke kami suratnya, itu terbit itu dari Kemendak, kemarin dari Amerika, terus dari beberapa negara lain itu ada juga. Jadi memang saya nggak tahu kalau memang Kemendaknya itu memang mau membebaskan semua, ya harusnya di step di Permendaknya ataupun diglobalkan. Nah, ini mereka menerbitkan izin parsial, jadi per negara, misalkan negara X diterbitkan sekian jumlahnya. Nah, udah kalau udah dari Kemendaknya udah step itu ya kita pasti rilis barangnya di teman-teman AP ya, atas ya. Sekali lagi kalau di concern di saya adalah terkait masalah fiskal ya. Fiskal clear, berapapun Kemenlu minta kita kasih seperti itu. Nah, mungkin Pak Yuda sebagai ahlinya ahli, monggo kami persilakan Pak Yuda. Cukup Pak Yusi, udah sangat jelas. Jadi nggak perlu saya tambahkan. Makasih Pak Yusi. Wah ampun Pak Guru, ini Pak Guru saya, beliau suhu saya. Oh iya, tadi ada yang nyebutin selamat hari guru, saya lupa ya. Selamat hari guru juga Bapak Ibu semuanya tadi, karena saya yakin semua Bapak Ibu adalah guru. Ya minimal guru buat keluarganya, gitu. Guru buat anak-anaknya dan sebagainya. Apalagi orang tua saya juga guru SD, jadi alhamdulillah ikut berbangga dengan pahlawan tanpa jasanya. Dan saya yakin juga keluarga Bapak Ibu semua juga ada yang guru. Dosen pun juga sama ya, dosen juga guru gitu. Mbak Feni sudah pernah ngajar ya di Kemenkeu mengajar, udah pernah ya jadi guru juga ya, jadi guru semua. Itu Mbak Feni silakan, barangkali ada yang lain. Terima kasih Pak Yusi sudah menjawab ya Pak ya untuk pertanyaan yang sebelumnya untuk barang perwakilan negara asing. Di sini kita juga mengucapkan selamat Hari Guru kepada seluruh partisipan yang telah berpartisipasi. Kita akan lanjut apakah masih ada yang bertanya rekan-rekan sekalian, karena yang di chat Zoom sudah terjawab semua nih Pak dari tadi. Masya Allah, banyak sudah bertanya tapi sudah terjawab semua oleh Pak Yusi dan komandan-komandan lainnya. Baik, apakah ada yang masih ingin bertanya dari peserta partisipan? Apakah masih ada yang ingin bertanya? Silakan mengangkat tangan dengan fitur raise hand. Jadi di sini kita bisa berdiskusi langsung kepada Pak Yusi nih. Kapan lagi kan kita bisa berdiskusi kepada kasih fasilitasnya langsung. Pak Didi, ayo Pak Didi, kita ngobrol aja Pak Didi, ngopi-ngopi Pak Didi. Kan kemarin chat-chatan aja online nih, sekarang lihat langsung ya ekspresinya Pak Didi seperti apa. Aman Pak. Aman Pak ya. Pak. Siap Pak Didi. Baik, sepertinya sudah tidak ada yang bertanya nih Pak. Atau kita yang nanya sekarang, kalau misalnya tidak ada lagi yang bertanya.
Apakah Pak Yusi ingin memberikan satu pertanyaan kuis seperti Pak Niko? Mungkin nanti bisa diumumkan di akhir acara untuk pemenangnya. Wah, saya serahkan ke panitia aja deh. Saya kalau untuk kuis-kuis saya nggak jago, Mbak Feni. Lanjut, Mbak Feni. Lanjut aja berarti ya Pak. Tidak ada tambahan kuis khusus dari Pak Yusi. Baik. Dari rekan panitia yang lainnya apakah ada tambahan lagi? Tidak ada ya untuk pertanyaan lanjut ya. Baik, kalau begitu kita resmi tutup untuk sesi tanya jawab ini ya Pak ya, untuk pertanyaan teman-teman yang masih belum terjawab atau nanti baru kepikirannya nanti nih, sekarang belum kepikiran waktu Pak Yusi karena terlalu emes dengan penjelasan dari Pak Yusinya, nanti bisa ketika sudah acara ini masih bisa ditanyakan ke sosial media dari Bea Cukai Soekarno Hatta. Kita punya Instagram, Facebook, dan Twitter. Nanti bisa langsung DM saja. Di sana ada pelaksana kita ada yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan sekalian. Nah, itu sudah dijelaskan juga bahwa konsultasi lebih lanjut silakan melalui Linktree/Humas BCSA. Jadi nanti pertanyaan-pertanyaan rekan-rekan sekalian yang mungkin belum terjawab atau masih lupa nih mau nanya apa, nanti bisa langsung ditanyakan di yang selanjutnya. Nah, baik rekan-rekan sekalian, selanjutnya kami juga mengingatkan kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian untuk mengisi kuesioner yang dapat diakses dalam hailing.me/pintar-bcsh seperti yang telah di-share pada kolom chat Zoom. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, kami mengatensi bahwa pertanyaan nomor 4 merupakan pertanyaan negatif. Jadi kami harapkan ketika Bapak Ibu sekalian mengisi kuesioner itu mengatensi untuk pertanyaan nomor 4. Nah, nanti dari tadi kan banyak yang bertanya, di manakah kita bisa mendapatkan materi dari hari ini? Nah, materinya hari ini yang dijelaskan oleh Pak Yusi tadi, yang sangat komplit, itu akan kami kirimkan melalui email yang Bapak Ibu isikan ketika pengisian kuesioner. Nah, jadi di sini sangat penting Bapak Ibu sekalian untuk mengisi kuesioner, karena pengisian kuesioner tersebut akan berpengaruh dapat tidak nih Bapak Ibu materi-materi yang telah disampaikan tadi. Kan rugi sekali kalau misalnya kita sudah mendengarkan dari awal, nanti lupa nih mana materinya tadi kita nggak dapat gitu. Jadi kalau untuk mendapatkan materinya, kita meminta untuk Bapak Ibu sekalian mengisi kuesioner agar bisa dikirimkan oleh panitia. Baik, selanjutnya kita sampailah ke penghujung acara, tapi tunggu dulu Bapak Ibu sekalian, jangan live dulu, karena kita masih ada pengumuman pemenang. Nah, dari tadi kan sudah ada kuis dari Pak Niko, sudah ada ice breaking tebak peribahasa, sudah ada pengisian post test. Di sana kita memberikan beberapa pemenang dari orang yang beruntung dan aktif pada sosialisasi kita hari ini. Baik, untuk panitia mungkin bisa langsung ditampilkan ada beberapa kategori untuk pemenang kita hari ini. Baik, the winner. Ini pemenang yang nyampe tadi ya. Untuk kategorinya apakah ada untuk panitia kategorinya? Baik, di sini ada kategorinya yaitu yang tadi ya pertanyaan Pak Niko, pengisian post test, lalu kuis tebak peribahasa ya. Yang pertama yaitu Usi Reihani, yang kedua Rahmat Herwinsyah, yang ketiga Ahmad Hussein, yang keempat Matin Gufran, yang kelima itu Yan Setiana. Nah, grand prize dapat diambil di seksi layanan informasi. Jadi, teman-teman pemenang nanti silakan menghubungi layanan informasi BC Suta, bisa langsung DM atau datang langsung ke kantor dengan membawa ID card-nya. Jadi, nama-nama yang ini menjadi pemenang, silakan membawa ID card-nya untuk mengklaim hadiah dari BC Suta untuk hari ini. Hadiah-hadiah yang sangat menarik. Baik, kami ucapkan selamat kepada para pemenang. Dan jangan lupa untuk mengambil hadiahnya. Nah, rekan-rekan sekalian, demikianlah program Pintar Kepabeanan, pengguna jasa ingin tahu dan tertib proses lancar. Dengan tema fasilitas pembebasan barang impor non-COVID ini telah kita lalui dari awal hingga akhir. Dari games tebak peribahasa, kuis dari Pak Niko, pemaparan materi, post test, sampai sesi tanya jawab. Namun, apabila rekan-rekan partisipan masih punya pertanyaan, bisa bertanya langsung ke sosial media Bea Cukai Soekarno Hatta. Kita ada Instagram, Twitter, dan Facebook. Jadi rekan-rekan bisa langsung bertanya pada sosial media tersebut. Nah, sekali lagi kami mengingatkan kepada rekan-rekan untuk mengisi link daftar hadir. Untuk mengisi link daftar hadir pada hailing.me/pintar-bcsh dan juga kuesioner pada link yang sama untuk pengiriman materi hari ini.
Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para panitia penyelenggara dan juga pada para narasumber kali ini yang telah mempersiapkan dengan sedemikian rupa sehingga acara ini berjalan dengan lancar. Nah, rekan-rekan sekalian, kami di sini juga mengatensi dan mengingatkan kepada rekan-rekan untuk terus mengikuti sosialisasi Pintar Kepabeanan karena akan diadakan kembali untuk gelombang ke-9 pada hari Selasa 30 November 2021 yang akan membahas topik penetapan BTD, BDN, dan BMN yang pastinya sangat menarik. Jadi teman-teman atau rekan-rekan yang ingin bergabung untuk mendengarkan topik tentang BTD, BDN, dan BMN bisa langsung nanti join pada hari Selasa 30 November. Baik, semoga Bapak Ibu sekalian kita semua diberkahi kesehatan ya. Telah sampailah kita pada ujung acara hari ini. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan, menggunakan masker, dan jauhi kerumunan untuk meminimalisir penyebaran virus COVID-19. Nah, sebelum menutup acara, saya mau pantun dulu nih rekan-rekan. Nanti jangan lupa jawabnya cakep ya. Yang rekan-rekan masih join, jangan lupa jawab cakep. Baik, saya mulai ya pantunnya ya. Ntar jawab cakep, wajib nih, biar nambah cakep. Impor barang pengen bebas bea. Cakep. BC Suta info permohonan. Cakep. Terima kasih untuk semuanya ya. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan. Atas nama panitia kami mohon maaf dalam acara ini. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Pak Yusi. Terima kasih Pak Yusi. Pak Widya. Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, Izin rame live. ya. Terakhir terima kasih Pak Yusi, Sama-sama Bu Lucy. Pak Widya, dan juga Bapak Ibu, Pak Didi, itu yang setia sekali ya. Gimana Pak Didi, sehat? Alhamdulillah Bu, sehat Bu. Ibu gimana? Sehat Pak, ini di kantor WFO semua kami Pak, Pak Yuda, Pak Yusi itu ada semua di gedung B tuh Pak Widya. Tapi tetap ceria Pak, walaupun WFO terus ya. Harus Bu. Amin. Terima kasih Untuk Bu Lucy. ya Bapak Ibu yang masih tersisa, tadi ada yang japri ke saya lewat chat mengusulkan untuk topik ya, topik sosialisasi. Sebenarnya rangkaiannya udah cukup banyak, tapi kalau memang masih ada yang ingin menyampaikan topiknya usulan, tadi itu yang disampaikan ada dan kami tampung, nanti kita akan menjadwalkan seperti itu ya. Jadi silakan di chat. Arif dari Kedutaan Besar Jerman, apa kabar? Boleh manfaatin waktu untuk say hello, Pak. Kok nggak ada suara, Pak Arif? Belum terdengar tuh? Oke. Sebentar, Bu. Oh, sudah, Pak. Silakan. Belum terdengar juga. Tabita Gracia juga rajin. Ibu, terima kasih. Ibu atau Bapak ini ya? Nama PT aja. Oke. Terima kasih semuanya. Mbak Tita, mungkin apakah kita sudahi? Masih 97 orang, belum pada mau live ya kayaknya ya. Masih pengen dengerin gitu. Dengerin suara Ibu Lucy, Bu. Oke, yang minggu ini masih ada Izin live ya Bu, mohon izin. Iya Pak, iya Pak. Saya live ya Bu. Silakan nanti memantau di grup ya untuk pengumuman berikutnya. Terima kasih Ibu. Mohon izin apakah sudah bisa kita end meeting? Ya. Terima kasih. Mohon izin. Saya end meeting dalam 3, 2, 1.